langsung saja kita sambut Bapak Indra. Beliau sudah di sini, Pak Indra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Tiwi untuk pengantarnya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Sehat ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang Alhamdulillah. banget. Ini tadi saya browsing-browsing ngeliat wajah-wajah yang familiar nih. Seneng banget nih yang kemarin kalau nggak salah terakhir masterclass itu tahun lalu Oktober kalau nggak salah ya, Mbak Tiwi ya. Di Oktober kita adakan masterclass dan sebagian dari teman-teman datang lagi pada hari ini. Masya Allah, senang banget ya. Serasa ketemu kawan lama. Dan saya juga melihat wajah-wajah baru nih yang kelihatannya juga baru hadir, baru pertama kali paling nggak saya baru ngeh gitu ya, karena ngeliat videonya sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah hadir di event SIFO atau ACIS atau CIAS Innovation Week ya, itu saya nggak bisa ngeliat tuh wajah-wajahnya karena modelnya webinar gitu. Dan sekarang bisa benar-benar deket banget ketemu dengan teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Kita batasi memang 50 orang aja yang bisa hadir di dalam event ini ya, walaupun yang daftar sudah 60, cuman kita prediksi biasanya 20% itu tiba-tiba di hari H harus izin gitu ya. Maka ya sudah nggak apa-apa deh 60 orang aja yang daftar gitu. Kita lihat nanti berapa yang akan hadir. Sekarang sudah 42 ya. Alhamdulillah. Teman-teman sahabat semuanya, mungkin saya perlu kenalan dulu ya, karena nggak sopan kalau tiba-tiba langsung bicara, sementara mungkin bagi sebagian dari teman-teman baru kali pertama ketemu dengan saya. Saya izin share profil saya di LinkedIn. Ini sekaligus promosi LinkedIn ya, supaya kita bisa berkawan di LinkedIn. Nama saya Indrawan Nugroho, saya adalah CEO dan co-founder dari CIAS. Tadi Mbak Tiwi sudah menyebut ya. Dan selain dari CIAS, saya juga punya beberapa usaha yang bergerak di bidang fashion dan juga di bidang online retail. Saya juga salah satu founder dari Kubik Leadership yang mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, karena udah tua banget organisasinya. Dan saya salah satu foundernya, udah 21 tahun. Jadi kalau kita bicara tentang pengalaman dalam bidang pengembangan SDM, bantu perusahaan untuk mengembangkan produktivitas melalui karyawan, ya alhamdulillah saya 21 tahun yang lalu memulainya dan ketemu dengan banyak tipe perusahaan, industri, tantangan, masalah, dan mudah-mudahan itu juga nanti bisa menjadi bagian yang saya bisa share ke teman-teman semuanya. Dan dalam 5 tahun, sekarang masuk tahun ke-6 ya, terakhir ini saya fokus di CIAS, yaitu sebuah lembaga konsultan. Nanti saya akan share sedikit tentang CIAS supaya teman-teman semuanya mengenal dan tahu posisi kami ketika kita lagi bicara tentang inovasi nantinya. Kaitannya dengan education, S1 saya di Melbourne University dan belajarnya commerce ya, perdagangan. S2 saya belajar psikologi di UI dan S3 saya terkait dengan strategy and growth. Fokusnya pada inovasi di corporate, di BINUS saya ambilnya. Ini sedikit tentang saya, nanti monggo Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Minat saya udah jelas ya, saya inovasi banget gitu, bisnis banget gitu. Jadi ketika saya belajar ya semuanya urusannya tentang bisnis, design thinking, learning, ini coaching, kemudian juga agile dan lain sebagainya. Ya, dan mudah-mudahan sekali lagi sebagian dari itu saya bisa share ke teman-teman semuanya pada pagi hari ini. Ya, oke, itu kayaknya cukup perkenalan saya. Kita langsung mulai aja nih ya, Mbak Tiwi boleh ya? Boleh, Bapak. Oke, nah teman-teman semuanya ini belajar dari pengalaman masterclass yang kemarin itu saya tuh terlalu bersemangat teman-teman, sehingga 90 menit habis saya ngomong. Padahal niatnya kita ketemu ini, kita eksklusif sengaja kita buat jangan banyak-banyak orangnya tuh supaya kita bisa terjadi dialog. Maka saya berupaya untuk pada pertemuan kali ini untuk lebih sedikit bicara, ya mudah-mudahan bisa 45 menit, mudah-mudahan. Worst case scenario-nya 60 menit, sehingga nanti kita ada paling nggak 30 menit untuk bisa berdialog teman-teman. Maka saya mohon izin untuk mengawali obrolan kita pagi hari ini nanti dengan sharing beberapa slide dan juga pandangan saya tentang apa yang terjadi dan solusi yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa pakai di perusahaannya masing-masing. Nah, selagi saya nanti sharing, ya, Bapak Ibu saya undang untuk di chat box menuliskan apa insight yang didapat, lessons learned, termasuk pertanyaan. Nah, pertanyaan ini penting ya. Kenapa? Karena pertanyaan itu adalah awal dari inovasi. Jadi begitu nanti ada sesuatu yang muncul di benak, tadi Mas Dino ngomong begini, itu kalau misalnya ini itu benar apa enggak ya? Nah, itu tulis saja pertanyaannya. Lalu kalau begini gimana dong? Tulis saja pertanyaannya gitu ya. Jadi jangan biarkan ada pertanyaan hinggap di kepala dan dibiarkan ada di kepala.
Ya, takutnya nanti malah lupa, nggak ditanyain malah nggak dapat informasinya. Jadi langsung tulis aja di chat box. Demikian juga semua lessons learned, semua insight taruh di chat box supaya kita bisa saling belajar satu sama lain. Bisa jadi nanti Anda mendapatkan insight yang berbeda dari insight yang didapatkan oleh teman Anda yang lain di dalam kelas ini kan, sehingga kita bisa saling belajar dari insight dari semua orang yang ada di sini. Deal ya? Kalau deal jempolnya dikeluarin dong. Goyangin, kepalanya juga goyangin pagi-pagi. Oke, alhamdulillah. Baik, ini Pak Kang Nana nih langsung deal. Wah, semangat, Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saya langsung aja. Oh, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang sekiranya perlu saya jawab langsung, nggak pakai nunggu nanti di belakang, Mbak Tiwi yang akan menyampaikan ya. Jadi tolong Mbak Tiwi dimonitor nanti di chatnya. Karena kadang-kadang ada pertanyaan yang spesifik terkait dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu lebih bagus dijawab dulu sebelum saya move on ke pembahasan berikutnya. Nah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang, oh ini nggak apa-apa, nanti di-pull aja di belakang. Itu juga nanti ditanyakannya di belakang. Ya. Oke, teman-teman, sahabat semuanya, yuk kita mulai. Bahasan yang kita lakukan pada hari ini bicara tentang peran kita nih, teman-teman semuanya sebagai HR untuk bisa driving innovation. Dan ada alasan yang kuat kenapa tema ini diangkat. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin share sedikit tentang CIAS ya. Karena banyak teman-teman tuh bingung, nih CIAS-nya apa sih? Ini konsultan, apa lembaga training, apa lembaga coaching sih? Gitu. Pada dasarnya kita tidak ingin terbelenggu terkotak-kotak dengan nama apakah itu consulting, apakah itu coaching, apakah itu training ya. Yang lebih penting adalah misi yang kita emban. Apa yang kita ingin berikan kepada klien kita. Kami selalu meyakini bahwa misi yang kita jalankan adalah enabling corporate talents. Dan kita melakukannya dengan peran sebagai hands-on consultant. Maksudnya begini, kalau consultant itu biasanya kan ya dia datang melakukan analisa, kemudian dia punya sebuah advice atau sebuah solusi yang diberikan kepada perusahaan itu untuk kemudian dieksekusi. Nah, hands-on consultant itu konsultan yang nggak cuma sekedar analisa kemudian ngasih solusi, tetapi yang ikutan turun bareng dengan klien, dengan orang-orang yang ada di perusahaan yang kita ingin bantu. Yuk kita cari problemnya sama-sama, yuk kita cari solusinya sama-sama, yuk kita selesaikan masalah ini sama-sama. Yuk kita jadikan supaya solusinya bisa sustainable sama-sama. Jadi ketika mendudukan diri sebagai partner, kita benar-benar partner yang ikutan keringetan, ikutan kotor-kotor dengan teman-teman semuanya, dan akhirnya yang paling penting adalah bukan sekedar kemudian bisa deliver result pada saat itu, tapi yang jauh lebih penting adalah enabling corporate talents. Memampukan teman-teman semuanya yang ikut bareng dengan kita garap project di perusahaan, sehingga mereka nanti mampu melakukan itu sendiri, tanpa bantuan kita lagi, tanpa harus bergantung kepada kita lagi. Sehingga begitu satu project dengan CIAS itu selesai, orang-orang yang kemarin-kemarin kerja bareng dengan kita melakukan proses inovasi dari designing, developing, sampai deploy innovation itu bisa melakukannya sendiri. Maka enablement itu yang menjadi kunci. Dan itu ada dasarnya ya, karena memang saya 21 tahun fokusnya pada pengembangan SDM gitu. Maka ketika 5 tahun terakhir ini fokus kepada inovasi, pengembangan SDM-nya nggak pernah bisa lepas gitu. Fokus kita adalah di enablement untuk corporate talent. Ujungnya satu, yaitu driving business performance. Maka apapun yang kita lakukan, selalu kita ukur nanti bagaimana ini bisa nendang kepada kinerja bisnis. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa kita pilih tema ini, teman-teman. Ini saya minta izin untuk mengulas sedikit tentang tema pada hari ini ya, sebelum kita masuk kepada kontennya. Karena ini penting banget kalau menurut saya. Awal tahun ini saya membuat sebuah video yang saya upload di YouTube dan juga saya upload di LinkedIn ya tentang HR trend gitu. Dan lumayan dapat traction yang bagus dan yang saya sukai memancing banyak diskursus di antara teman-teman. Yang itu mengafirmasi apa yang jadi dugaan saya. Dan kemudian nggak lama setelah itu kita buat CIFO yang pertama, Corporate Innovators Forum. Temanya tentang HRBP, ya, HR Business Partner. Dan itu juga ternyata dapat traction yang luar biasa gitu. Kita nggak sangka kemudian hampir 400 orang, lebih dari 400 orang mendaftar, ya yang hadir hampir 400 orang, dan 80%-nya adalah orang-orang HR. Gitu. Dan diskusinya tuh panjang banget, ada kalau nggak salah lebih dari 30 pertanyaan yang harus kita jawab di sesi itu, dan itu sekali lagi mengafirmasi bahwa memang sekarang ini HR
secara dadakan dapat peran yang sangat strategik di saat yang sama. HR kaget dan bingung harus bagaimana gitu. Ya, karena nggak biasa melakukan itu, nggak biasa dapat peran itu gitu. Jadi gagap gitu. Kalau kita ambil contoh aja gini, ambil contoh ya. Kemarin, ini baru kemarin nih teman-teman semuanya, saya itu meeting dengan satu perusahaan yang dia adalah market leader di industrinya. Ini perusahaan udah lama dan selama beberapa belas tahun terakhir ini dia champion lah. Nggak ada yang bisa mengalahkan singgasana mereka di industrinya. Nah, di awal 2010 sampai 2015-16 itu jadi masa-masa kejayaan lah, masa-masa emas. Setelah itu turun. Faktornya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi faktor makroekonomi yang membuat industrinya dia emang semuanya turun gitu. Begitu masuk pandemi, mereka menyebutnya masuk ke zaman kegelapan. Wah, itu memang berat banget. Sehingga ya mereka terpaksa harus mengurangi karyawan gitu, harus cari cara gimana supaya bisa survive gitu. Nah, yang menarik adalah yang saya ingin share ke teman-teman semuanya adalah mereka ini lagi cari partner ya atau vendor untuk bisa membantu mereka mendevelop SDM-nya ya, dengan ada training, ada coaching macam-macam. Maka ini yang undang saya teman-teman dari HC ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman ketika dia kasih dokumen unwizing ya, untuk kemudian kita follow up dengan proposal gitu. Dokumen unwizing, apa yang ada dalam dokumen unwizing itu tuh nggak jauh berbeda dengan apa yang biasa mereka berikan setiap tahunnya ketika mereka mau tender awal tahun gitu. Ya. Jadi termasuk begini nih. Jadi oke, untuk tahun 2021 kita perlu trainingnya A, B, C, D, E ya, coachingnya X, Z, Z ya, dan ini durasinya gitu. Dan ini kapan waktu yang akan dilakukan ini. Ini kompetensi ya yang akan harus disasar. Yang mana itu kita lihat setiap tahunnya. Ya, kita udah bantu perusahaan yang sama 8 tahun gitu. Dan tiap tahun tuh selalu seperti itu. Dan bagi saya itu mengagetkan, bagi yang bersangkutan nggak mengagetkan. Kenapa bagi saya itu mengagetkan? Karena, loh, are you sure gitu? Bukannya sekarang ini lagi ada semangat untuk efisiensi, menjawab permasalahan yang sangat akut di perusahaan. Kenapa kamu minta kepada kami melakukan hal yang sama gitu? Bedanya ada di mana? Oh iya Pak, ini karena sekarang ini kan kita lagi harus melakukan cost down habis-habisan nih Pak. Jadi ya kita minta Anda bisa melakukan semua itu dengan harga lebih murah gitu. Oke, so you are requesting something similar, if not the same dibandingkan tahun sebelumnya, cuman lebih murah. So itu tuh solusinya gitu. Sementara kalau saya tahu betul di perusahaan ini bahwa teman-teman HC-nya itu punya akses kuat ke top manajemen. Sehingga saya yakin di akhir tahun kemarin, mereka pasti udah ketemu dengan top manajemen dan ngambil peran strategik sebenarnya. Karena nggak bisa dipungkiri, semua HC sekarang, apalagi di perusahaan ini yang sudah sangat established ya, HC-nya memang ngambil peran strategik. Dan imagine coba, ini perusahaan yang dia harus melay off ribuan karyawan. Dan karena dia beroperasi di seluruh Indonesia, ada site-site yang jauh dan ini proyeknya tutup, ini nggak jadi. Bayangkan dia harus men-shift dari orang yang ada di sini yang ditutup site-nya harus dipindahkan kemana. Mana yang harus dirumahkan. Terus sistem suksesinya udah pasti, career planning-nya udah kacau itu. Karena bahkan posisi di atasnya pun juga dirumahkan kok. Masa yang bawah gerak ke atas kan nggak mungkin gitu. Ya. Evaluasi orang mana yang kira-kira nanti harus dirumahkan dulu, dimajukan gitu. Kemudian gimana pengembangan itu kan pasti completely berbeda karena situasi bisnisnya berbeda. Nggak ada yang sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. This is completely unprecedented situasi yang terjadi di perusahaan ini. Ya. And yet dari HC-nya membuat sebuah dokumen unwizing minta vendor atau partner mengajukan proposal yang permintaannya, list-nya itu sama dengan sebelumnya, hanya dengan modifikasi dikit-dikit. Tolong nanti cost-nya dikurangin ya, gitu. Tambahin adaptability, tambahin resiliensi, gitu. So, apa maknanya ini? Kenapa saya cerita ini kepada teman-teman semuanya? Ini menjadi tanda ya bahwa pertama
memang HC itu sekarang nggak ada pilihan selain main di level strategik. Ya, kalau perusahaan Anda belum narik HC ke level strategik, wah itu mungkin udah saatnya Anda yang mengajukan diri itu. Karena survivabilitas itu banyak nanti juga dimainkan oleh orang HC itu. Ya, mungkin bisa cost cutting perusahaan Anda sehingga selamat. Tapi kalau motivasinya kekat juga, kalau moralitasnya kekat juga, ya mungkin Anda bisa selamat gitu. Tapi mungkin 2-3 tahun lagi perusahaannya ambruk juga karena karyawannya udah kocar-kacir kan gitu. So HR mau nggak mau, suka nggak suka, main di level strategik. However, jangan-jangan tanpa sadar kita tuh masih terpenjara dengan meneruskan pola yang lama. Seolah kita tuh terbelenggu dan nggak bisa lepas dari itu. Gitu. Padahal kan harusnya balik lagi nih, ya berarti suksesinya pasti beda dah. Ya pasti nanti development trainingnya beda, pasti pengembangannya beda, pasti kita memilih kontennya beda gitu. Yang ini deh difokusin, yang ini nggak usah deh gitu. Udah nih kurangin di sini deh gitu. Yang ini kan harusnya kan begitu kan. Bahkan kita mungkin start dari kertas kosong dan kita mulai lagi draft dari awal gitu. Situasinya completely berbeda, terus peran kita seperti apa? Desain pengembangannya gimana? Desain suksesinya gimana? Desain ini gimana? Itu bisa jadi kita start dari scratch gitu. And yet itu tidak kita lakukan. Tentu saja cerita ini nggak berlaku pada semua perusahaan ya. Saya nggak tahu di perusahaan teman-teman semua apakah sama seperti itu apa enggak gitu. Di beberapa perusahaan yang kita temui ini sebenarnya saya juga di saat yang sama kayak nggak percaya, oh my god gitu. Masih banyak ya perusahaan yang seperti itu ternyata gitu ya, yang cuma meneruskan apa yang selama ini dilakukan, cuma minta tolong harganya didiskon gitu. Tapi di saat yang sama saya ngelihat ya, terlepas dari pandemi yang merepotkan kita semua, jujur di paruh kedua tahun 2020 kemarin itu exciting banget gitu saya kalau melihat perubahan yang terjadi di teman-teman HR. Karena memang situasi yang memang nggak memungkinkan, yang serba susah, teman HR itu jadi terpaksa kreatif, terpaksa akhirnya meninggalkan cara lama dan cari cara-cara baru. Karena cara yang lama itu udah nggak mungkin bisa gitu. Nah biasanya ini kejadian pada perusahaan yang relatif justru bukan market leader. Perusahaan-perusahaan yang kecil gitu, atau yang sedang, atau yang masih muda. Nah itu malah justru dia lebih cepat tuh mencari cara-cara baru gitu. Dan saya senang banget diajak ngobrol, diskusi sama mereka, dan akhirnya nge-develop sesuatu yang completely baru yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya gitu. Memang kutukannya kesuksesan ya, kutukannya market leader itu adalah gitu. Terpenjara oleh kesuksesannya sendiri cara yang lama. Nah, yang baru-baru ini nih menarik banget gitu, dan itu dibuktikan bahwa di awal tahun ini surprisingly Cias itu dapat banyak permintaan program inovasi yang non tradisional malah justru ya. Yang selama ini kita campaign-kan tapi nggak digubris gitu. Tiba-tiba akhir tahun ini kok semuanya minta aja ke situ gitu. So aku ngelihat ada memang betul bahwa ada sebagian dari kita yang masih stuck dengan cara yang lama gitu, sehingga akhirnya susah sendiri geraknya. Tapi di saat yang sama saya optimis karena banyak teman-teman ini yang sudah mulai embracing something new gitu. Ketika dia mendudukan diri sebagai strategic partner itu benar-benar dia berpikir layaknya strategic partner dan dia bersedia untuk melakukan sesuatu yang baru, melakukan inovasi dalam perannya sebagai HR maupun dalam upayanya dia untuk bangun inovasi di perusahaannya. Dan itulah yang kemudian kenapa ini kita angkat. Bagaimana HR bisa membantu mendorong inovasi dalam rangka supporting corporate strategic plan. Nah, saya ingin share satu lagi nih yang menarik nih kepada teman-teman semuanya nih. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah familiar dengan ini ya. Ini baru sebenarnya sih. Ini baru di launch, baru-baru aja, ITDRI. Ini inisiatifnya Pak Erick Thohir. Kemudian yang mengemban amanah ini adalah Telkom Group. Ya. ITDRI itu singkatan dari Indonesia Telecommunication and Digital Research Institute. Spiritnya adalah gini, kita ini harus punya satu lembaga yang serius ngelatenin proses inovasi untuk membuat BUMN yang ada ini inovatif. Gitu. Maka ada 3 elemen nih, harus ada capability building-nya, harus ada risetnya yang kuat, dan terakhir harus ada innovation project yang real, yang akhirnya benar-benar mendorong inovasi di semua BUMN di seluruh Indonesia. Nah, lembaga yang dapat amanah itu Telkom. Kemudian dikasih judul ITDRI. Nah, ketika kita bicara Telkom, itu yang mana Telkom yang mana gitu. Kan masing-masing Telkom itu kan udah punya urusannya sendiri-sendiri dong gitu, bisnisnya sendiri-sendiri dong, grupnya kan banyak gitu ya.
yang menarik adalah yang mengemban, salah satu yang mengemban amanah ini cukup besar adalah Telkom Korpu. Telkom Korpu dipaksa dalam tanda kutip bukan hanya oleh Pak Ririk, Direktur Telkom Grupnya, tapi juga oleh Pak Erick Thohir, BUMN, Kementerian, untuk bertransformasi. Lu jangan cuma jadi korpu, lu jadi innovation center. Gitu. Ya, kurang lebih kayak gini nih teman-teman ininya, yang mereka lakukan. Jadi yang di tengah itu kita fokus di tengah di prosesnya ya. Jadi Telkom Korpu itu diminta untuk transformasi sehingga dia bisa main 3 peran. Ya dia ngurusin talent capability ya, yang which is yang biasa dia lakukan, tapi nanti syaratnya harus melakukan dengan cara berbeda. Ya. Ada tambahan lagi, harus bisa menjadi research institute. Nah, otomatis ketika melakukan ini dia nggak bisa lakukan sendiri ya, dia akan kerjasama sama kampus-kampus besar di Indonesia, lembaga riset yang ada gitu. Dan yang ketiga adalah melahirkan beragam inovasi dan solusi yang novel. Singkat cerita, mendorong terjadinya proyek-proyek inovasi yang proven. Jadi kalau lihat di outputnya sebelah kanan itu. So imagine yang tadinya itu korpu, yang mana saya nggak bisa mengatakan ini untuk Telkom Korpu ataupun korpu yang lain ya. Banyak dari korpu yang saya tahu itu relatif lebih tradisional ya. Jadi dia punya kurikulum yang disusun, ini yang untuk nanti bagian ini, bagian ini, dia punya faculty membernya gitu. Kayak kampus lah gitu. Kemudian orang datang ke situ belajar sesuai dengan kurikulumnya gitu. Tiba-tiba menjadi sesuatu entity yang completely different gitu. Dan ini seru banget ketika saya ngobrol sama teman-teman di Telkom Korpu gitu dari awal gitu. Sampai kemarin pun juga saya sudah ngobrol sama pimpinan yang ada di sana gitu. Dan yang saya senang dengan Telkom Korpu ini teman-temannya Pak Arief dan kawan-kawan yang ada di bawahnya itu adalah mereka itu nggak takut nangkap opportunity ini gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau dalam hatinya takut apa nggak tahu ya. Tapi yang ditunjukkan ke saya itu excited gitu. Bahkan malah oke nih kita bisa apa nih gitu. Kita perlu meng-equip diri kita tentang ilmu yang mana yang baru nih. Tim kita harus diapain ini. Itu jadi diskusi yang panjang dengan saya dan insya Allah dalam waktu dekat juga ada beberapa proyek yang akan kita jalankan di CIAS untuk mensupport itu ya. Nah intinya yang saya ingin sampaikan dengan slide ini adalah the world of HR is changing whether you like it or not. Saya sengaja menyampaikan cerita 2 lembaga yang tadi kontras ya. Yang satu yang saya tadi ceritakan di awal yang menurut saya approach-nya masih sangat tradisional, bahkan meneruskan yang lama, cuman dibuat lebih murah mintanya gitu. Dan surprisingly ini adalah lembaga swasta yang sangat terkenal, yang Anda pasti tahu lah gitu. Ya. Yang sangat progresif harusnya. Yang satu lagi yang saya ceritakan terakhir ini, yang jadi IT di era ini adalah Telkom, nih BUMN nih. Gitu. Ya, yang kalau ngomongin zaman dulu nih, ini terkenal kolot nih zaman dulu. Sekarang udah berubah dia. Ya. And yet yang BUMN ini justru dia gagah berani mentransformasi dirinya walaupun mereka sendiri belum tahu gimana caranya gitu. Tapi maju aja gitu. So ini menarik kan kalau ngeliat ini teman-teman gitu. Ya, dan ini kontradiktif dengan asumsi kita selama ini ya BUMN tuh kayak gimana, yang swasta tuh kayak gimana gitu. Completely begini nih gitu. So saya ngelihat dinamika yang terjadi ini adalah jalan sebenarnya. Ini adalah awal dari sebuah revolusi HR yang mau nggak mau suka nggak suka akan terjadi. Pertanyaannya kita ketinggalan atau kita bisa ikutin riding the wave-nya gitu. Momen seperti pandemi ini kan terjadi 100 tahun sekali ya, dan kita tidak berharap itu terjadi lagi dalam waktu dekat gitu. Kata direkturnya WD itu krisis, jangan don't waste a crisis gitu ya. Krisis itu jangan disia-siakan gitu. Karena krisis itu akan membuka jalan untuk transformasi dan peluang-peluang baru yang luar biasa. Dan saya rasa spirit dari keberanian Telkom Group yang dipicu oleh kementerian ini patut untuk jadi penyemangat bagi kita untuk ya mereka juga berani kok, kenapa kita enggak sih gitu. Ya. Oke, so pengantar yang agak panjang teman-teman, mohon maaf ya, tapi I'm so excited telling you this karena ini potret gitu. Ini potret. Salah satu keuntungan jadi konsultan itu adalah kita punya kesempatan untuk main di banyak industri ya teman-teman ya. Banyak perusahaan berbeda-beda, diminta untuk mikirin masalah yang berbeda-beda gitu, sehingga kita punya informasi yang lebih
komprehensif ngelihat sebuah situasi gitu. Dan saya ingin share ini ke teman-teman semuanya yang mungkin nggak punya luxury seperti saya untuk bisa ngintip banyak perusahaan, banyak industri gitu, yang mungkin hanya fokus pada industrinya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. So let's get real now. um, Ini adalah ini standar banget ya, kayaknya teman-teman HR sudah pasti tahu ini ya. Ini Dave Ulrich ya, udah lama banget ini tentang 4 peran dari HR itu. Ada admin expert, employee champion, change agent, dan strategic partner. Admin expert itu ya peran HR yang sifatnya lebih operasional ya, day to day, misalnya rekrutmen, payroll, kemudian tentang cuti dan lain sebagainya. Ya. Employee champion ini peran HR dalam mensupport karyawan supaya mereka bisa bertumbuh karirnya, kinerjanya bagus gitu. Jadi biasanya ada learning development, career center, itu ada di sini semua. Kemudian strategic partner ini adalah peran HR di mana dia ikut serta dalam melakukan perencanaan, membuat sistem, membuat kebijakan terkait dengan SDM yang secara langsung itu mendukung strategi dari perusahaan. Ketika perusahaan sudah menetapkan strategi 5 tahun ke depan kita akan begini, kemudian milestone-nya begini, kita akan masuk ke bisnis ini, HR kemudian bisa menangkap, oh kalau gitu kita perlu orang yang seperti ini. Oh berarti kita perlu orang dengan jumlah sebegini. Oh berarti nanti job design-nya seperti ini. Oh berarti organisasinya akan dibuat seperti ini. Sampai kepada oh berarti development-nya ke arah sini. Oh berarti nanti culture yang harus kita bangun seperti ini. Nah itu keputusan-keputusan strategik itu diambil oleh HR, dilakukan oleh HR dalam peran dia sebagai strategic partner. Kemudian change agent ini peran HR kaitannya dengan making that plan happen. Ya, kan antara rencana nih yang dibuat pada saat dia bicara dengan top management sebagai strategic partner, ini karena kita mau bergerak ke sini perusahaan karena situasi industri lagi begini, maka kita perlu orang yang begini, pengamannya gini dan sebagainya. Nah, itu kan rencananya kan yang kita inginkan kan. Sementara realitinya kita belum sampai ke sana gitu. Dan gimana kita bisa membantu bertransformasi ya dari kondisi sekarang dengan kondisi ideal yang kita inginkan yang sudah kita tetapkan itu butuh change agent dan HR sebagai change agent. HR yang memungkinkan itu ya bisa melakukan transformasi itu tuh HR yang main. Nah, hari ini kita akan lebih banyak bicara bagian agak atas tuh ya, yang strategik ya. Not specifically hanya strategic partner tapi yang bagian atas ya strategic partner iya, ya change agent iya gitu. So I'm not going into the details of bagian yang bawah. Walaupun demikian, rasanya kita perlu untuk revisit sedikit ya peran HR di keempat ini khususnya ketika kita bicara inovasi. Ya. Balik lagi ke cerita yang ITDRI tadi ya, yang Telkom Group tadi dengan Korpunya tadi, itu kan dia punya peran langsung benar-benar mendorong inovasi di seluruh BUMN nantinya. Wah, luar biasa ya. Ada 12 sektor itu. So, kalau kita ambil agak sedikit mikro aja deh, kita nih sebagai orang HR di perusahaan, terus kita lihat 4 peran ini, dan ujungnya kita ingin ngebantu perusahaan itu innovate. Karena emang sekarang inovasi udah gak lagi jadi jargon ya, tapi jadi necessity gitu loh. Kalau nggak innovate zaman sekarang ya luas alam lah gitu. So, kita punya peran penting di situ untuk bisa driving innovation. So, kalau kita lihat dari 4 peran kita ini, ada 4 pertanyaan yang kita perlu bisa jawab sebagai seorang HR. Yang pertama adalah, kalau kita bicara sebagai strategic partner, sebenarnya sistem apa sih atau policy apa sih yang dibutuhkan di perusahaan kita supaya nanti inovasi itu bisa terwujud. Nah, ini adalah PR gede-nya kita untuk bisa mikirin, dan tentu aja kita hanya bisa jawab ini kalau kita tahu kemana arah perusahaan. Kita benar-benar duduk semeja ngobrol sama teman-teman di top management. Yang kedua adalah ketika kita ngambil peran change agent, maka kita perlu menjawab pertanyaan ini. Gimana kita bisa cultivate, menghidupkan, memunculkan, menyuburkan budaya inovasi di tempat kerja kita, karena budaya inovasi itulah yang nanti akan memungkinkan orang-orang itu nanti bisa melahirkan inovasi ya, yang disupport oleh sistem yang ada di sisi sebelah kiri. Kemudian di peran kita sebagai employee champion, kita perlu jawab pertanyaan ini, gimana cara kita mendevelop innovative behavior and capabilities. Jadi bisa jadi orang punya capability-nya tapi behavior-nya nggak nyambung gitu ya. Nah, dua-duanya kita perlu develop. Jangan-jangan cara kita mendevelop talent kita saat ini itu udah nggak relevan lagi. Jangan-jangan itu cocok kalau misalnya kita hanya sekedar ingin melatihkan skill yang relatively lebih manual, rutin, non-algoritmik atau rutin algorithmic work gitu. Sementara kalau non-rutin, yang non-algorithmic work itu nggak cocok lagi dengan pola pengembangan SDM kita gitu, yang ada sekarang gitu. So that's a big questions. Yang keempat, sebagai admin expert, dalam konteks inovasi, salah satu yang kita ajukan adalah how do we track and measure innovation. Kita nggak akan bahas jawaban dari ini semua, ini saya tampilkan untuk sekali lagi sparkling questions di kepala kita. Karena
inovasi itu lahir dari pertanyaan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini nanti akan memicu teman-teman ada diskursus ya, diskusi dengan teman-teman di kantor, dan dari situ muncullah beberapa solusi yang benar-benar bisa membantu teman-teman semuanya melahirkan inovasi di perusahaan masing-masing. Nah, kita akan bergerak lebih dalam lagi. Ketika kita di-challenge oleh perusahaan untuk bisa, tolong dong, kamu kan sebagai orang HR, kamu harus bisa buat nih supaya perusahaan kita tuh lebih inovatif. Hal yang pertama yang muncul di benak kita adalah, oke, berarti kita harus membangun culture inovasi dan capability dari orang-orangnya. Dan itu sebabnya dalam beberapa tahun terakhir ini, paling nggak dalam sejak tahun 2016 ketika Cias berdiri dan saya fokus menekuni corporate innovation, hampir semua program, semua inisiatif yang dilakukan oleh HR itu kaitannya either dia minta diajarin capability inovasi, skill set inovasi, atau membangun budaya inovasi. Which is ini benar, right, tepat. However, yang menarik, sejak 2020 kemarin, ternyata manajemen mintanya lebih gitu. Ya. Mereka berharap HR nggak cuma sekedar lo gimana ngebangun culture, punya event-event yang banyak, nggak cuma sekedar ngadain training, coaching supaya capability-nya muncul, but you really need to deliver result, bro. Business result. Dalam minggu kemarin itu saya ketemu dengan 3 perusahaan. Tiga-tiganya ini punya inisiatif untuk membangun budaya inovasi di perusahaannya gitu. Ngobrol dengan saya, diskusi, dan yang menarik adalah ketiga-tiganya semuanya ngomong hal yang sama. Ini nggak janji, 3 perusahaan berbeda. Yang satu dari healthcare, yang satu dari mining, yang satu dari financial institutions. Beda industri, beda perusahaan, kagak ngobrol sama sekali. And yet they are all asking the same thing. Dibilang gini, Mas Indra, kita sebenarnya udah lama sih buat ya budaya inovasi gitu kan, training tentang inovasi. Tapi sekarang tuh manajemen tuh spesifik banget. Dia hanya minta program yang itu nanti langsung nendang kepada bisnis dan harus kelihatan. Nah, paradigma bahwa culture itu dibangunnya panjang, capability itu juga kita tanam sekarang, nanti baru buahnya dapat berikutnya, itu diminta untuk jadi lebih pendek, dan manajemen pengen lihat hasilnya gitu. Sebenarnya ini udah lama sih ya diminta oleh manajemen, tapi itu dulu cuman ngomong doang lah ya gitu. Ya kalau bisa begitu, tapi ujung-ujungnya ketika nggak ada business resultnya, selama trainingnya udah dijalankan, selama eventnya udah berjalan, ya nggak apa-apa lah, dimaafkan HR-nya gitu. Itu kan investasi jangka panjang gitu. Tapi sekarang udah nggak sabaran gitu. Jadi mintanya result gitu. Dan ini realita gitu, dan kita nggak bisa kemudian ngambil dalih bahwa oh nggak bisa Pak, ini kan kita investasi jangka panjang. Ya memang jangka panjang, but you really need to find a way supaya manajemen ngelihat bahwa whatever we do sebagai peran kita sebagai HR benar-benar nendang kepada business results. Ya, dan itu yang saya ingin share beberapa ideas-nya ke teman-teman semua yang ada di sini. Oh ya, ini masterclass, jadi saya nggak akan masuk kepada nitty-gritty detail dan technicalities-nya ya. Saya justru tujuan masterclass ini kan kita ingin memancing gagasan-gagasan besar gitu, memancing sebuah diskusi yang menghasilkan terobosan besar gitu. Ya, nanti detail teknisnya kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya. Nah, saya ingin share 2 hal ini secara cepat aja. Ketika kita bicara culture and capability, apa sih key-nya, apa sih kuncinya menurut saya, dan dari baik experience saya maupun dari literatur akademik yang ada ya. Kemudian yang kedua adalah gimana kita bisa juga secara konkret mendorong adanya business results melalui dua gambar ini. Yang pertama ini very quickly saya sudah share ini kalau nggak salah di ACIS ya, teman-teman nanti kalau mau nanti bisa masuk ke YouTube-nya Cias, buka video yang judulnya Cultivating Corporate Innovation Culture atau Innovation Culture gitu. Itu saya ngomongin selama 60 menit hanya gambar ini. Ya, jadi silakan nanti dicek di sana. Intinya aja gini. Menurut Edgar Schein, kalau kita ingin bangun culture, 3 ini harus kita garap gitu ya. Pertama adalah artefak. Artefak ini sesuatu yang kelihatan, yang nyata ya, dari jingle-jingle, dari poster-poster, ataupun dari ritual-ritual yang kita lakukan yang itu mendorong inovasi. Termasuk ruangannya dibuat lebih warna-warni, ada quote, dan sebagainya. Tapi jangan berhenti di situ, kita juga harus main di value. Value itu adalah organization rules of conduct. Jadi apa sih aturan main yang ada di sini? Itu bisa tertulis, bisa nggak tertulis. Yang tertulis misalnya dilarang merokok, itu tertulis ya, orang nggak boleh merokok gitu. Tapi ada yang nggak tertulis, sesuatu yang orang kalau melakukan itu kanan kirinya langsung merasa aneh gitu ya, karena lo kok kerja di sini kayak gitu sih gitu.
Padahal sebenarnya nggak tertulis gitu. Nah, itu termasuk values. Yang ketiga adalah assumption. Assumptions adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang dan itu membentuk perilakunya. Dan ini nggak kelihatan banget gitu. Nah, yang jadi isu adalah kebanyakan perusahaan-perusahaan ketika dia bicara creating cultures, termasuk culture of innovation, mainnya hanya di atas gitu. Banyak event yang dilakukan gitu, kompetisi yang dilakukan di atas, ruangan kerjanya diubah jadi seperti ini. Kita let's say ngomongin culture of innovation yang langsung konkret ya. Kan itu ya. Kita lihat di Silicon Valley gitu. Wah, ternyata di sana tuh ada pingpong table ya, kita bawa ke Indonesia pingpong table gitu. Dipikir kalau ada pingpong table tiba-tiba orangnya kreatif gitu ya. Itu cukuplah sebenarnya untuk bisa igniting innovation spirit ya, tapi not necessarily itu akan mengubah budaya gitu. Maka kita harus turun juga ke bagian value. Dan sampai kepada yang bagian bawah itu assumptions. Nah, singkat cerita, ternyata assumption ini justru yang paling kunci yang diperlukan untuk bisa mengubah budaya. Karena asumsi itulah yang ngebentuk perilaku orang. Dan selama asumsinya nggak berubah, perilakunya nggak berubah. Selama perilakunya nggak berubah, ya norma yang muncul di organisasi gitu ya itu aja, ya values-nya. Dan ketika norma yang menjadi value tadi itu akhirnya terus terjadi, ya akhirnya budaya yang terbentuk ya begitu gitu. So if you want to change culture, kata Edgar gini, you start from the bottom, startnya dari bawah, dari assumption. You change the assumptions. Saya kasih ilustrasi sederhana aja ya. Yang namanya employee itu kebentuk asumsi itu karena experience dia di tempat kerjanya. For example, misalnya gini, ini ada anak baru masuk ke perusahaan kita. Dia dari rekrutmennya kita itu, wah ini anak nih potensinya luar biasa nih, dia cerdas, dia penuh dengan ide, gagasan, ini bakalan jadi talent. Akhirnya dia masuklah kerja di perusahaan kita. Dan suatu ketika dia datang ke sebuah meeting bersama dengan rekan kerjanya senior dengan atasannya. Kemudian atasannya ngasih arahan kepada tim di dalam ruang meeting itu. Nah, si anak muda ini karena dia punya pengalaman sebelumnya dan dia banyak baca, dia jadi angkat tangan gitu. Pak, mohon maaf Pak, kalau dari sepengetahuan saya Pak ya, kayaknya itu agak berbeda dengan apa yang ada di luar sana deh Pak gitu. Dan kalau menurut saya, dia tiba-tiba nyerocos aja ngeluarin gagasannya. Pada saat itu dia lakukan, tiba-tiba teman-teman kanan kirinya yang lebih senior ngeliatin dia tuh dengan wajah yang kayak gila nih orang ya gitu. Tapi nggak terucap gitu. Terus si anak muda ini langsung cep, dia diem. Oh, kayaknya gue salah deh gitu. Mohon maaf Pak, bukan maksud saya tadi menginterupsi Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Saya mikir, aduh apa gue salah ya, Nah, suatu ketika dia datang lagi ke meeting, dan pada saat meeting itu dia, gue nahan diri dulu deh, takut salah, gue diem aja deh. Temennya yang juga anak baru melakukan hal yang sama, angkat tangan. Gitu. Nyerocos juga, yang lain ngeliatin gitu, atasannya juga ngeliat kaget gitu. Berarti di sini memang itu nggak boleh. Dan pengalaman yang sama berulang berkali-kali. Ketika dia memberanikan diri suatu saat untuk nanya atau untuk memberikan ide, responnya tuh nggak enak. Lihat temennya kayak gitu, responnya nggak enak. Akhirnya terbentuk di kepalanya dia, oh berarti memang benar kalau di sini itu anak muda, anak baru tuh jangan sok tahu. Pokoknya ikutin dulu aja apa yang dibilang bos, nggak usah keluarin ide. Gitu. Ya. Nah itu assumption yang muncul di kepalanya dia, yang terbentuk itu membentuk perilakunya dia. Dan bayangkan kalau akhirnya semua anak-anak muda yang brilian yang kita hire tadi itu punya pengalaman yang sama, akhirnya punya asumsi yang sama, akhirnya perilakunya sama. Dan perilaku yang sama yang nggak berani nanya, nggak berani ngasih ide ini, akhirnya menjadi norma, kemudian akhirnya menjadi value yang di-enforce oleh lingkungannya, dan budayanya gitu udah. Itu jadi budaya. Maka kita mau tarik karyawan sebrilian, sekreatif apapun ke perusahaan kita, ya ujung-ujungnya mereka jadi kayak gitu. So how do we change this culture? Ya, you change the assumptions. Gitu. Ya. Kita nggak cukup hanya dengan menceramai orang itu, kamu tuh harus punya keberanian dong untuk mengungkapkan pendapat. Ada training tentang ini, ada motivator didatangkan begitu. Kalau realitinya, experience yang dia alami ketika mengungkapkan pendapat seperti itu, nothing is going to happen. So we have to change the assumption. Selama assumption masih gitu, dia kan begini, Allah itu kan cuma omongannya manajemen, Allah itu kan cuma slogan-slogan gitu. Keep open mind, Allah itu ya itu baguslah untuk sekedar untuk jingle-jingle bagus lah, tapi enggak gitu, nanti daripada gue jadi salah, karir gue hancur nanti. Nah, selama asumsinya ada di kepalanya seperti itu, maka kita mau ngomongin apapun pada mereka, memotivasi apapun, mengundang motivator siapapun juga, it's not going to change anything. Selama assumption-nya masih ada di kepalanya dia. So what we need to do is change their assumption. The question is how you change assumption. Nah, ini Soren Kaplan melakukan riset dan dia menemukan
bahwa kalau kita ingin change assumption, yang itu akan berujung kepada perubahan employee behavior, maka yang kita perlu lakukan adalah berikan dia experience yang berbeda. Maksudnya gini, oke, daripada kita berkoar-koar memotivasi dia, mendingan gini aja. Next time dia datang ke meeting, atasannya udah kita ajak kerjasama nih, teman-teman udah kita brief dulu. Atasannya tiba-tiba minta dia, tolong dong, kita lagi ada masalah gede nih. Saya yakin kalian pasti pernah punya pengalaman sebelumnya. Tolong dong, apa sih sharing nih kalau mood kalian apa? Nggak perlu bener kok. Gue lagi nggak cari jawaban bener, gue lagi cari ide. Tuh mood kamu kayak gimana? Nah, si anak muda ini yang baru ini juga, waduh ntar gue ngomong salah lagi nih, nanti gue lagi. Udah nggak apa-apa, coba omong aja beneran deh. Akhirnya dia mulai beranikan diri. Oh gitu ya, boleh. Bentar, aku catat ya biar nggak lupa ya. Si anak muda ini bilang, beda ya. Ideku didengar, bahkan dicatat, bahkan dibahas. Tapi paling cuma sekali ini doang. Coba ntar lihat berikutnya. Begitu dia berikutnya, dia ngalamin pengalaman yang sama juga. Diminta pendapatnya, dicatat pendapatnya, dibahas pendapatnya. Terus dia lihat temennya melakukan hal yang sama, ternyata direspon sama. Didengerin, dicatat pendapatnya, dibahas pendapatnya. Oh, ternyata sekarang udah beda ya. Nggak kayak dulu lagi. Ternyata sekarang yang justru dicari yang begini ya. Asumsinya switch akhirnya. Begitu asumsinya switch, otomatis behavior-nya switch. Ketika behavior ini akhirnya dimiliki, perubahan behavior yang dimiliki oleh banyak orang, akhirnya menjadi norma, akhirnya menjadi value, barulah culture itu terbangun. So, kita sebagai HR perlu bisa memikirkan cara untuk meng-create new experiences ini. Sehingga nanti semua behavior yang inovatif yang kita harapkan ya, eksperimental, agile, open mind dan lain sebagainya itu benar-benar wujud di mereka. So it's not enough just to ngasih mereka ilmu, teknik, motivasi, tools. We need to bring experience. Oke, itu inti dari yang segitiga tadi. Sekarang yang kedua nih. Let's asumsikan bahwa culture udah mulai kebangun, ya. Experience yang dialami oleh karyawan itu membuat mereka jadi merasa bahwa perilaku inovatif itu bukan hanya dapat tempat, tapi justru diharapkan, di-expect. Ya. Nah, ini udah bagus nih. Ini modal bahwa nanti akan terjadi culture. Emang culture tuh panjang ya, tahunan jadinya. Tapi paling nggak nih tanahnya udah gembur nih. Gitu. Nah, kalau kita berhenti di sini, itu ibaratnya gini nih, kita punya lahan kosong yang subur, tapi kita nggak nanam pohon di atasnya gitu. Rugi banget kan? So, yang namanya bisnis result itu kan buah-buah yang muncul dari pohon yang kita tanam. Ya, maka supaya nendang ke bisnis result, kita harus nanam bibit di tanah lahan subur yang udah kita buat tadi. Nah, the question is, gimana caranya supaya nanti bibit yang kita tanam itu benar-benar jadi pohon yang rindang dan berbuah manis? Nah, banyak dari kita yang gini, udahlah, kita tanam aja bismillah. Ini bagus kok bibitnya, ntar juga tumbuh sendiri. Kita nggak sadar bahwa kadang-kadang cuaca nggak bersahabat, kadang-kadang ada ayam lewat dipatok bibitnya. Kadang-kadang ada yang rusak gitu. So, nggak bisa tuh bibit ditanam terus berharap bismillah nanti akan jadi buah suatu saat nanti begitu saja gitu. No, kita harus treatment dia, kita harus kandangin dia, kita harus jaga supaya nanti benar-benar tumbuh jadi pohon yang besar. Nah, ini ada Gina Kanner, dia Professor of Innovation Management di Babson College. Dia mengatakan bahwa ada 4 ini yang elemental nih, yang kita sebagai orang HR perlu adakan. Walaupun di awal nggak harus sempurna, yang penting ada dulu aja. Nanti kita sempurnakan sambil jalan. Karena inilah yang akan jagain supaya apapun bibit yang kita tanam di lahan yang subur tadi itu benar-benar bisa tumbuh dan buahnya manis-manis. Pertama adalah komitmen. Kita harus cultivating komitmen dari top management untuk proses inovasi. Bukan cuma sekedar di town hall dia teriak-teriak tentang inovasi ya, tapi kalau bisa dia ikutan turun, ikut nanyain ke anggota tim tentang gimana inovasinya, menunjukkan support yang real, bahkan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk proyek-proyek inovasi, memasukkan itu ke dalam kebijakannya dia. Nah, itu komitmen. Kedua adalah sistem. Inovasi itu gak bisa gini, oke, gue punya orang yang kreatif, yang inovatif, kumpulin jadi satu tim, habis itu suruh mereka kerja, pasti hasilnya ada inovasi nanti. Doesn't work that way. So you need a system, you need a mechanism, a simple one yang sederhana aja, yang itu nanti akan ngebuat all those brilliant and creative people itu benar-benar bisa bergerak maju dan akhirnya melahirkan inovasi. So you need that system. Nggak usah yang kompleks, a simple, tapi yang penting ada sistemnya. Gitu. Kemudian people, obviously kita harus select the people, kemudian juga equip mereka dengan capability yang cukup. Dan terakhir project. Dia bilang gini, kita harus
buat project. Kenapa? Karena membuat project itu adalah bukti nyata bahwa kita niat untuk melahirkan inovasi. Enggak, inovasi itu muncul sebagai sesuatu yang alamiah gitu. Pokoknya tenang aja deh. Kalau kita punya orang-orang kreatif, budaya kita inovatif, nanti juga akan muncul inovasi kok. No, it's not gonna happen. You need to have project. Bahkan Google yang secara sistem, secara komitmen, secara people itu udah inovatif banget deh. Nggak usah dibahas ya. Untuk Google bisa melahirkan inovasi itu dia pakai project kok. Google loh gitu, pakai project ya. Bahkan kita tahu ya ada 20% waktu dari karyawannya boleh dipakai untuk project pribadinya. Itu tapi project gitu. Project itu artinya apa? Clear apa goal-nya, ada start date-nya, ada end date-nya gitu, ada resources yang dibutuhkan, ada plan-nya. Itu namanya project. Nah, ini yang jarang dilakukan. Jadi teman-teman berpikir tuh, wah, selama gue udah kasih mereka pelatihan inovasi, selama gue udah ngebuat suasananya itu terasa kayak inovatif, ya, dan manajemen sering teriak-teriak tentang inovasi, pasti nanti akan muncul inovasi. It's not gonna happen. Ya, aku nggak akan bilang not gonna happen ya, itu terlalu fatalis gitu ya. Might happen, but likeliness-nya rendah. Ya. You need to create projects. Okay, again, not going to go into any details di sini. So, sekarang saya ingin cepat aja. Kalau tadi saya ngomongin konsep besarnya, ya. The biggest question is how actually we can do this. Ya. Nah, aku ingin sampaikan ada 3 step yang ini sekali lagi belum masuk ke level detail, tapi ini gagasan-gagasan gedenya yang menurut saya dan pengalaman saya dan juga teman-teman saya dan literatur itu mengarah ke sini. Number one is I think ini PR yang paling besar dan ini yang paling penting sebenarnya kita harus innovate HR itu sendiri atau human capital kita sendiri. Karena jangan-jangan kita tuh masih tradisional banget HR gitu. Kita masih melanjutkan tradisi HR yang kita lakukan dari tahun ke tahun selama ini. Ada annual performance appraisal, an annual competition, annual assessment, semualah kayak gitu ya. Annual TNA dan lain sebagainya. So we need to innovate the HR. Sebenarnya ini bukan isu baru ya, bahkan ini Harvard Business Review tahun 2015. It's a long time ago, 6 years ago. Ini udah ada artikel yang sangat fenomenal waktu itu yang judulnya It's Time to Blow Up HR. Ini bagus banget teman-teman, nanti cari aja di hebr.org gitu ya artikelnya. Anda dapat 3 gratis kalau belum menjadi subscriber di sana. Ini mengkritisi bagaimana HR itu sangat-sangat kuno, sangat-sangat tradisional, dan kelihatan keren karena udah mulai pakai HRIS, ya, HR Information System. Tapi itu sebenarnya hanya mendigitalkan sesuatu yang kuno gitu. Padahal menurut dia dunia udah berubah dan HR harus ngambil peran lebih ke atas gitu. Yang tadi itu ya, yang strategik itu bukan yang operasional gitu. Nah, begitu masuk ke 2020 ini udah lebih relevan lagi dan bahkan challenge-nya melampaui dari apa yang ada di sini gitu. Oke, supaya punya kebayang teman-teman semuanya, nanti saya akan share ini ada satu jurnal yang menarik ya. Walaupun nggak terlalu detail tapi dia cukup bisa memberikan gambaran tentang hubungan antara HR dengan innovation gitu. Apa peran yang bisa diambil HR di setiap supply chain-nya HR supaya bisa melahirkan inovasi. I'm gonna share you nanti ya, diingetin ke saya di akhir saya akan share jurnalnya, monggo nanti dibaca. Ini saya kasih intinya aja. Jadi yang teman-teman lihat sekarang ini adalah supply chain-nya HR, istilahnya dia nih. In itu berarti ketika karyawan itu masuk, within itu ketika karyawan ada dalam perusahaan, out itu ketika karyawan keluar. Untuk bisa bringing karyawan masuk kan kita attract, kemudian rekrut mereka, habis itu kita onboarding mereka, begitu sampai di dalam ya kita mulai nge-develop mereka, kemudian kita evaluasi kerjaan mereka, kemudian kita kasih reward atau punishment, kemudian kita cari cara supaya dia betah di tempat kita gitu. Dan ini semua kita lakukan harapannya supaya work-nya menjadi lebih baik every single time sampai kemudian di out. Nah, kalau di jurnal ini diceritakan ya untuk attract tuh kira-kira apa sih yang bisa dilakukan HR yang itu bisa mendorong inovasi, rekrut apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong inovasi gitu. Itu cukup menarik ya, walaupun nggak terlalu detail tapi lumayan punya gambaran kalau secara akademik literaturnya mengatakan seperti apa gitu. Aku kasih contoh aja misalnya gini, ketika rekrutmen misalnya. Saya kasih pertanyaan ke teman-teman gini. Kalau misalnya ini ada 2 kandidat ya. Kandidat yang pertama CV-nya dan hasil interview mengafirmasi bahwa orang itu sudah pernah bekerja di bidang itu yang dia ngelamar ke perusahaan kita udah 10 tahun. Ya, di perusahaan yang sama. 10 tahun.
Jadi expertise-nya itu udah nggak perlu diragukan lagi, apalagi experience-nya. 10 tahun di bidang yang sama, di perusahaan yang sama. Ini orang nih loyal ini. Gitu. Orang ini expert banget ini. Itu kandidat A. Kandidat B, kita lihat CV-nya. Oke, dia memang punya expertise di bidang yang kita cari. Dan dia punya experience. Tapi beda dengan orang yang pertama, orang ini sering pindah-pindah function. Kadang-kadang di function ini, kadang-kadang di ini, kadang di ini. Bahkan dia jalanin project yang nggak nyambung sama expertise yang kita butuhkan, sama experience yang kita butuhkan gitu. Kalau dibilang kaya pengalaman, kaya, tapi beragam, diverse. Gitu. Yang ini, enggak. Nah pertanyaannya mana yang kita pengen hire? Gitu. Ini nggak ada jawaban benar atau salah. Namun kalau kebanyakan dari kita adalah meng-hire yang pertama. Kenapa? Karena ya dia udah jadi gitu. Dia udah punya satu skill set, experience yang memang kita butuhkan, yang minta tolong ya, apapun yang kamu tahu di tempat kamu sebelumnya, kamu pakai di tempatku untuk kamu creating value. Make sense kan, logic kan? Which is correct, no problem. Tapi ada risiko yang melekat dari keputusan itu. Apa risikonya? Orang ini berpeluang nanti ketika dia kerja di tempatnya kita, ya dia akan bekerja layaknya dia bekerja 10 tahun di perusahaan yang lama dengan industri itu. Dia punya kacamata perspektif ya hanya di industri itu. Ya hanya di pekerjaan itu. Ya hanya tools, skill set yang itu aja dibawa ke tempat kita. The question is, kalau tiba-tiba perusahaan kita mengatakan bahwa oke, kita harus menemukan cara-cara baru nih. Kita harus eksplorasi sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Orang ini jadi orang pertama yang akan menolak itu karena dia akan bilang, this is not what I know. Saya ada di perusahaan, saya ada di bidang ini udah 10 tahun dan this is the right way to do. So how does that help innovation in the company? So again, there is no right and wrong answers di sini ya. Semuanya itu tergantung. Tapi paling nggak contoh tadi memberikan gambaran bahwa maybe perspektif kita, cara kita, paradigma kita dalam recruiting orang itu udah mulai harus diubah gitu. It depends on the situation yang ada sekarang. So sekarang kita butuhnya seperti apa gitu. Ya. Nah, kemudian di within, saya nggak akan bicara panjang lebar, tapi ini ada yang menarik aja yang saya temukan di bagian develop dan di work ya. Jadi ini saya ambil satu quote dari artikel itu, dia bilang gini, HR should ensure the quality of the entire development process on a strategic level to avoid development and training that does not benefit the organization. HR harus memastikan bahwa kualitas dari proses pengembangan karyawan itu di level yang strategik. Supaya apa? Supaya menghindari development and training yang nggak nyambung atau tidak memberikan dampak pada organisasi. Now this is interesting. This is super interesting. Karena gini, pertama-tama saya nggak ingin menyamakan semua organisasi ya, tapi di beberapa organisasi yang saya tahu bahwa saya menyebutnya gini, tirani kamus kompetensi gitu. Jadi seolah-olah kamus kompetensi itu yang dibuat 7 tahun yang lalu itu adalah sebuah kitab suci yang itu memang kebenaran ada di situ dan kita menentukan apapun langkah kita lakukan semuanya berdasarkan itu. So we assess our employees berdasarkan kamus kompetensi yang sama, kemudian kita tahu oh dari sekian banyak kompetensi ini di bagian ini yang merah, di sini hijau, di kuning. Oh ada gap. Oke, gap yang gede ini tolong dong di training gitu. Have you ever asked this very simple question? Apa sih sebenarnya skill yang immediately dibutuhkan sekarang? Baik soft ataupun hard, yang itu memang akan menjadi make or break-nya company pada saat ini. So, for example, kita ambil kasus ekstrim aja sekarang, di masa pandemi. Di masa semuanya kocar-kacir. The biggest question kan gini kan, oke, apa skill set yang diperlukan oleh orang engineering, orang IT, orang sales, orang finance, orang HR, yang itu nanti bisa secara konkret real ngebantu kita selamat dari pandemi ini. Bisa solving real problem yang kita alami hari ini. Yang bisa bawa perusahaan kita itu nanti jaya di masa era pandemi. Apa sebenarnya skillnya apa? Ayo kita omongin yuk. Yuk kita identifikasi yuk. Tapi yang kita lakukan nggak begitu. Yang kita lakukan adalah seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu kita masuk ke dalam sebuah cycle tahunan, di mana akhir tahun ada kamus kompetensi, kita assess, kita mana gap-nya, dan habis itu sibuk kita buat rencana sepanjang tahun, inilah yang trading harus diberikan, berdasarkan gap-gap yang ada. Bahwa itu bener nggak?
menjadi sesuatu yang krusial untuk menyelamatkan perusahaan, bahwa itu benar nggak nendang kepada kepentingan bisnis perusahaan saat ini. So a lot of things happen these days yang doesn't make sense. Seolah-olah kita melakukan ini semuanya ngalir aja ngikutin sebelumnya gitu. Padahal dunia udah berbeda gitu. So ini yang di warning. Ini sebenarnya artikel udah cukup lama ya. Ini bukan artikel baru ya. Dan ini jadi relevan banget sekarang. Ya. So proses pengembangan kita tuh kayak kampus ya, kampus-kampus besar. Jadi emang masih kuno sih model learningnya kita gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, Jos Bersin ini salah satu pakar yang campaign tentang gimana sih caranya harusnya kita ngembangin SDM. Bagus banget. Saya encourage teman-teman ikut dia, follow dia, dan buka websitenya dia. Dia di hire oleh, dia sekarang perusahaannya dibeli oleh Deloitte sekarang ya. Dia bilang gini, our job is to understand what employees' jobs are. Itu dulu nomor satu. Gitu. Sebagai orang HR ya, tugas pertama kita tuh sebenarnya adalah kita paham sebentar. Kalau sekarang nih orang engineering di bidangnya dia sekarang itu apa ya yang dia benar-benar perlukan, yang itu krusial untuk dia bisa kontribusi optimal pada perusahaan pada saat ini itu apa ya? Dia orang sales nih. Di masa ketika kita nggak bisa operation sehingga jualan itu akan sangat susah, apa sebenarnya ya yang dia perlu lakukan dan skill yang dibutuhkan sehingga dia tetap bisa perform dalam situasi seperti ini ya gitu. Nah itu tuh tugas pertama kita. Baru setelah itu kita tahu, kita identify itu, barulah kemudian kita, kalau gitu dia harus kita bantu dengan tools apa ya? Kalau gitu dia harus dilatihkan teknik-teknik apa ya? Gitu. Habis itu, tools itu, latihan teknik itu, kita berikan kepada dia pun dengan cara yang modern, yang relevan, yang murah. Gitu. Nah itu kalau ngomongin learning and development, karena dia pakarnya learning and development tuh begitu, L&D gitu. Bukannya meneruskan cycle yang udah bertahun-tahun kita lakukan. It's very interesting ya. Nanti dengan senang hati kita bisa ngobrol lebih banyak tentang hal ini. Nah hal yang kedua di sini. Ini kaitannya dengan work. Dia bilang gini, working, learning, and innovating are interrelated and complementary forms of human activity. Nah, ini juga masih ngomongin tentang learning ya. Kita sering learning, working itu dua hal yang separated. Ya, kita tarik mereka dari pekerjaan untuk dimasukin ke kelas untuk kita ajarin. Skill tertentu, pengetahuan tertentu, habis itu kita balikin ke tempat kerja dengan harapan dia bisa mengimplementasikan itu, ilmu yang didapat sehingga kinerjanya bagus gitu. In reality kan jujur deh gitu, saya 21 tahun sebagai konsultan SDM gitu. Walaupun saya ingin mengatakan bahwa semua training itu akan berdampak positif pada kinerja, in reality sebenarnya ada sih, tapi banyak yang jauh. Ini yang ngomong orang yang profesinya di situ dan rezekinya dari situ gitu. but it's the ugly truth gitu that we need to admit. Karena kalau kita nggak admit ini, kita akan terjebak pada problem yang sama, melakukan hal yang sama berulang-ulang walaupun tahu itu nggak bagus gitu. The only way for us to actually move forward and innovate adalah mengakui bahwa we did make mistakes. Ya, we did something stupid in the past. Ya, dan I think for the past 5 years I've been talking about that gitu. Makanya Jos Bersin itu kan udah sejak 5 tahun yang lalu itu dia berkuar-kuar tentang learning in the flow of work. Nanti kita bisa ngobrol panjang lebar. By the way, masterclass yang sebelumnya itu saya ngomongin tentang ini. Jadi kalau teman-teman nggak ikut masterclass sebelumnya Oktober, nanti mungkin TV bisa kasih linknya, Wi. Kita punya recordingnya, Wi ya. Ada tapi nggak di-share kemarin, Pak. Online masterclass. Oke. Nanti untuk teman-teman yang di sini boleh ya, nanti private link aja supaya nggak bisa share. Memang saya khawatir kalau masterclass ini dibuka untuk umum nanti orang banyak salah paham karena ya mungkin belum di situ level pemahamannya, nanti saya malah dihujat oleh banyak orang gitu. Jadi saya lebih merasa nyaman ngomong teman-teman apa adanya gitu karena saya percaya teman-teman memang ada di posisi itu gitu ya. Jadi lebih terbuka. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman. Ini tahu ini ya, ini Frederick Taylor ini bapak dari ilmu manajemen modern ya. Yang mana ini udah di abad abad di tahun 1800-an nih, 19th century. And guess what? Bagaimana kita running the organizations, bagaimana kita treat employees, bagaimana kita desain pekerjaan karyawan perusahaan kita, itu masih mengacu kepada buku ini gitu. Bahwa bukunya udah yang sekarang di kampus-kampus edisinya udah lebih banyak lah ya, udah lebih canggih-canggih ya, tapi prinsipnya masih sama gitu. Dimana kita tahu ya, ini kan dibangun pada masa revolusi industri ya. Sangat manufacture oriented dan orang itu buruh ya. Buruh itu ya dia hanya salah satu unit produksi aja.
gitu. Bagian dari mesin aja gitu. Dan bagaimana kita menilai kinerja orang, itu ternyata nggak terlalu jauh berbeda dengan apa yang ada di buku ini. Gitu. Bagaimana kita memotivate orang, carrot and stick-nya, nggak jauh berbeda dari buku ini. Bagaimana kita mendesain pekerjaan orang, ngebuatin SOP yang rigid, yang kaku, ada divisions, ya. Oke, kamu bagian marketing, bagian ini akhirnya menjadikan silo, itu semua adalah buah dari ini. So imagine di era yang udah serba digital, era yang udah serba eksponensial, perubahan yang sangat masif kayak sekarang, kita masih jalanin organisasi kita, termasuk mendesain job kita merujuk kepada sesuatu yang udah super jadul. Aku kasih example yang konkret. Waduh, ini waktuku udah kelewatan lagi nih, Wi. Sorry ya teman-teman ya. Pertanyaan udah mulai muncul belum, Wi? Udah banyak ya? Ada 2 aja sih, Pak. Cuma teman-teman saya yakin muncul pertanyaan atau protes ya. Boleh loh, boleh nanya, boleh protes. Nggak harus setuju sama saya loh ini. Ini kan kita master class ya sekali lagi ya. Jadi kita bukan beginners di sini. Dan kalau master class itu ya karena isinya master semua, ada semua master, kita boleh berbeda pendapat dan kita nggak harus sepakati sesuatu nanti di ujung gitu. Karena the best way for learning adalah clash of ideas. Dan saya terbuka aja, saya sampaikan apa adanya, dan saya ingin belajar justru dari teman-teman semuanya. So ini ada artikel bagus di HBR yang ditulis oleh Sharon dan kawan-kawannya. Yang ini ditulis berdasarkan eksperimen yang dia buat, yang akhirnya jadi riset yang dia tulis di sini. Ada 2 eksperimen. Aku pengen cerita, ini menarik. Aku mulai dari yang pertama deh. Eksperimen pertama tuh begini. Jadi para manajer dari sekian ratus perusahaan dikumpulin, terus ditanya gini. Ini ada sebuah case nih. Ini ada seorang anak magang kerja di satu perusahaan dan dikasih kerjaan sama perusahaan itu motokopi sama filing. Nah, kita punya rencana untuk menjadikan karyawan magang ini jadi full time employee, jadi karyawan. Dan kita perlu mendesain kerjaannya dia. Nanti ketika jadi karyawan full time itu kayak gimana sih? Nah, menurut kamu sebaiknya apa saja sih pekerjaannya? Habis itu ada list gitu kan? Yang itu kira-kira kerjaan yang menurut kita bagusnya jadi job desk-nya dia. Ada list 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari hal yang ya fotokopi, ya filing sama seperti sebelumnya, sampai hal-hal yang lebih variatif kayak misalnya menyapa tamu yang datang, ikut serta dalam improvement team gitu ya. Itu ada banyak gitu. Tolong kamu pilih, wahai manajer, kira-kira orang ini nanti job desk-nya mana? Tebak kira-kira. Mayoritas dari manajer itu memilih job desk si anak magang ini nanti ketika jadi karyawan apa kira-kira? Fotokopi, filing. Jadi pekerjaan yang udah membosankan ketika dia jadi magang, ketika dia diangkat jadi karyawan penuh, dipertahankan, bahkan dibuat lebih banyak fotokopinya, lebih banyak filingnya. Karena sekarang ini karyawan penuh kan. Nggak ada mungkin, tapi sangat sedikit yang kemudian, kenapa nggak kita enrich deh jobnya? Ketika ditanya, loh kenapa kamu kok tetap fotokopi dan filing lagi? Loh kan karena sebelumnya kan dia melakukan itu dan dia udah punya pengalaman di situ, udah ada keahliannya. Ya sudah, itu aja dilakukan. Pasti bagus kok, ini efisien. Ini cara berpikirnya Frederick Taylor. Ya. Cara berpikir Frederick Taylor. Jadi wajar kalau karyawan tuh bete karena udah kerjaannya boring sama manajernya dibuat lebih boring lagi gitu. Ini kenapa judulnya seperti ini. Eksperimen yang kedua gini, agak sedikit lebih kompleks. Sama manajer dikumpulin, dibilang ini ada case nih. Ini ada orang namanya Karen, ya asumsinya namanya Karen, kerjaannya di gudang. Dan job desk dia adalah gini. Ada orang datang, dia minta barang, kemudian si Karen ini masuk ke gudang, cari barangnya di mana, ambil barangnya, kasih ke orangnya. That's it, as simple as that. Namun, si Karen ini underperform. Dia hanya bisa mencapai paling maksimal 50% dari targetnya. Nah, memang sih ada kemungkinan bagaimana desain dari kerjaannya, layoutnya itu bermasalah. Namun realitinya tetap Karen udah berusaha sebenarnya. Dia udah mencoba lari bahkan pada saat dia ngambil barangnya. Tapi tetap aja kinerjanya nggak bagus. Menurut Anda, wahai manajer, apa yang harus kita lakukan kepada si Karen? Kasih multiple choice. Ya, dari yang training, ada yang sampai mengubah layout dari gudangnya. Gitu.
Sekarang tebak. Kira-kira mayoritas aksi yang dipilih oleh manajer itu apa kira-kira? Oh, Karen ini nih harus di training ini. Tolong nah. Ini panggil orang learning nih, training supaya dia bisa melakukan kerjaan lebih bagus nih. Si Karen itu suruh ikut fitness supaya kuat. Jadi larinya lebih cepat. Karen. Sedikit sekali manajer yang minta untuk coba dievaluasi deh. Jangan-jangan job design-nya yang jelek. Jangan-jangan layout-nya yang nggak bagus. Jangan-jangan prosesnya yang nggak benar. Itu sedikit. Padahal si peneliti tadi udah ngasih clue di awal. Dia bilang gini, ada kemungkinan sih desain kerjaannya nggak bagus. Ada kemungkinan sih layout-nya nggak bagus. Tapi ya, Anda kan manajernya. Silakan Anda putuskan. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan dengan Karen? Karen yang salah. Karen, bahkan ada yang nyusulin, ini gini aja deh. Kalau misalnya dia masih gitu terus, kita potong gajinya. Ada yang kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa beresonansi dengan kisah ini ya, karena realitinya ini banyak banget, 21 tahun saya ketemu dengan leaders, HR managers, teman-teman yang selalu tolong Mas Indra, tolong dibenerin anak buah saya ya. Ini karyawan KW3 di perusahaan saya ini, tolong nih dibenerin ya gitu. And surprisingly, kita jarang banget mengajukan pertanyaan, mungkin yang salah adalah desain dari kerjaannya kali ya. Mungkin yang salah adalah environment-nya kali ya. Mungkin yang salah adalah layout-nya kali ya. Kenapa begitu? Karena balik lagi kita udah kecekok di kepala kita Frederick Taylor. Kerjanya begitu. Kalau dalam Frederick Taylor, karyawan itu lo nggak usah banyak ngomong. Do it right the first time, ikutin SOP, udah ada best practice-nya, udah. Maka you fokus pada eksekusi. Gitu. Dan karena kita udah kelamaan dalam industri itu, ngerjain itu, kita akhirnya melihat bahwa proses yang udah ada emang harusnya begitu. Memang orang kerja di gudang tuh begitu. Emang job desainnya begitu. Emang layout gudang tuh begitu. Maka kalau orang ini nggak perform, yang salah orangnya. Bukan gudangnya, bukan job desainnya. Karena emang gudang begitu. Karena emang job desainnya begitu. Loh, padahal kan ini tugas HR untuk mikirin job design kan, gitu. Untuk mikirin gimana cara karyawan kita bisa kerja dengan paling optimal gitu. Ya, so there's a lot to talk about. Nih, seringkali kita kejebak di execution ya. Jadi memang apalagi perusahaan udah kadung gede itu sangat jago dalam execution, tapi sangat lemah dalam eksplorasi. Again, ini kita bisa diskusi dalam waktu yang agak berbeda gitu. Maka kalau saya CEO, tapi CEO saya itu bukannya Chief Executive Officer. Saya Chief Exploration Officer gitu ya. Kalau TV juga CEO tuh, tapi Chief Everything Officer ya, dia semuanya dikerjain sama dia. Oke, next, I need to give time untuk nanti kita Q&A. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin agak berkait dengan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Ya. Kira-kira kapan atau dalam situasi apa job design itu perlu direview? Ketika output kerja dari job itu nggak meet expectations. Jadi selama ini selalu yang kita review orangnya kan. Which is itu bisa jadi memang orangnya yang bermasalah, itu sangat probable. Bisa jadi solusinya training, sangat probable. Tapi jangan batasi di situ. Apalagi kalau udah terbukti berkali-kali, ini orang udah di training, di motivating, ada coaching, ada kambing, ada sapi juga dikasih kepada mereka gitu. Nggak bergerak needle-nya. So maybe we need to consider something else. Maybe it's not the person, it's maybe the environment, maybe it's how they do the work, maybe facility-nya gitu. And it is our job, our responsibility as HR untuk mikirin beyond training. Maybe the system is wrong, maybe the policy is wrong gitu. Dan untungnya sekarang di masa pandemi ini semuanya jadi opsi itu jadi terbuka. Kalau zaman dulu zaman stabil, perusahaan lagi bagus-bagusnya, lagi enak-enaknya, apa kata bos besar? Jangan ubah apa-apa ya. Karena ini udah terbukti dengan cara yang begini kita tuh jadi juara. Udah bagus, pokoknya orangnya aja lo training supaya eksekusi bagus. Udah, don't rock the boat. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, kita tsunami kok. Kapalnya udah separuh tenggelam kok. Masa bilang, do not rock the boat. Gimana nggak rock the boat, Pak? Kapalnya udah separuh tenggelam kok nggak di rock the boat gitu. So sebenarnya kita ada dalam posisi di mana lebih punya kebebasan untuk ngoprak-ngoprak gitu. Dan aku senang banget karena beberapa perusahaan yang 5 years ago komunikasi dengan saya, kemudian last year komunikasi dengan saya tuh bahasanya udah beda gitu. Wah, ini baru lo terasa ya, sekarang kapal lo separuh udah tenggelam, baru lo ya kita ngomongin inovasi ya gitu. Jadi it's very interesting time. Oke,
Kejawab ya mudah-mudahan ya. Number 2 is creating experience. Ini kaitannya dengan yang kita udah bahas tadi Edward Schein ya. Why do we need to create experience? Jadi not just creating training, ya, not just creating events, but we need to create experience. Karena experience ini akan mengubah asumsi orang. Dan asumsi ini yang membentuk perilaku, perilaku yang dilakukan oleh banyak orang jadi norma, norma yang kemudian jadi value dan akhirnya berubah menjadi culture. So we need to create experience. Dan ini quote yang sangat terkenal dari Steve Jobs, creativity is just connecting things. So what makes Steve Jobs so innovative adalah karena dia punya experience yang beragam. Ya, dia punya things yang beragam. Sejak kuliah pun juga dia belajar ini, bahkan belajar kaligrafi gitu, nggak nyambung gitu. Dia ke India, dia belajar Buddhism, Zen gitu, dan experience yang beragam, ketemu dengan banyak orang, experience hidup dia juga yang sangat kontradiktif gitu ya. Yang nggak biasa itu menjadikan dia punya banyak things atau dots yang dia bisa connect gitu. Dan dari itulah kemudian menjadi kreativitas. Maka tugas kita sebagai HR pertama adalah menghadirkan itu. Menghadirkan pengetahuan dulu lah minimum. Yang bervariasi, yang beragam. Jangan orang IT belajar IT aja gitu ya. Kita tahu ya kalau di Apple itu kan dia bangga mengatakan bahwa kita adalah crossroads antara teknologi, humanities, and apa satu lagi itu disebutnya arts, wah gitu, whatever gitu ya. Tapi intinya adalah kita harus kasih. Jadi karyawan kita tuh nggak cuma taunya itu aja, finance, ya, sales aja. Gaulnya juga sama orang itu aja. Experience yang dialami juga cuma itu aja. Itu udah pasti itu nanti nggak akan inovatif gitu. Karena taunya cuma itu doang gitu. So kita harus bisa mengekspos mereka dengan pengetahuan yang berbeda. Oh ternyata kalau di bagian sales gitu ya. Oh ternyata kalau di bagian ini gitu ya. Nah, itu macam-macam caranya. Bisa kita buat event yang memungkinkan mereka untuk tahu banyak. Bisa kita kasih webinar, whatever. Itu tugas kita pertama yang paling dasar, berikan mereka, expose mereka dengan banyak hal yang berbeda, yang baru, yang bervariasi. Kemudian jangan berhenti di situ, karena knowledge ini yang titik-titik ini gampang evaporate, gampang menguap. Ilmu itu hal yang gampang masuk ke kepala telinga kiri, keluar telinga kanan gitu. Berapa banyak dari materi pelajaran yang Anda pelajari waktu kuliah sekarang Anda masih ingat? Okay? So very little. So gimana caranya supaya itu akhirnya menjadi sesuatu yang meaningful? You have to create experience. Ya, ada sebuah event, sebuah program yang ngebuat mereka ngalamin sendiri, jalan sendiri. Oh, aku baru paham ternyata kayak gini ya susahnya ya. Oh, ternyata ini bisa begini ya gitu. Yang itu not just knowledge, but they experience it. Ketika dia experience itu, maka terjadi koneksi antar pengetahuan itu, yang itu menjadi meaning yang dalam. Tapi jangan berhenti di sini, karena kita ujungnya pengen inovasi. Kita akan ajak mereka untuk melihat pengalaman itu dari sudut pandang yang berbeda. Dari kacamata yang berbeda. Gunakan imajinasi mereka. Kalau misalnya semuanya mungkin, apa yang bisa kita ciptakan di sini? Nggak harus yang sama seperti sebelumnya kok. Dan ketika mereka mulai melihat situasi yang sama dengan sudut yang berbeda, cara yang berbeda, frame yang berbeda, maka dia akan menemukan hal-hal yang sebelumnya nggak kepikiran. Ternyata titik-titik ini jadi kucing ya gitu. Something yang kreatif. And this is our job as HR. Nah, selama ini kira-kira kalau dari tiga ini kita lebih banyak fokus ke yang mana? Yang sebelah kiri kan, knowledge kan. Dan kita berpikir bahwa kalau aku udah kasih mereka knowledge, otomatis mereka akan bisa menghubungkan semua knowledge itu dengan baik. Dan otomatis mereka akan kreatif. Which is that doesn't happen ya. Itu bisa happen sih karena beberapa karyawan memang bakatnya begitu ya, udah bagus gitu. Dari sononya udah begitu gitu ya. Tapi kan most of our employees kan enggak. Dan kenapa kita di hire adalah supaya ngebuat semua karyawan bisa begitu gitu. Bukan hoki-hokian aja kita dapat talent bagus, jadinya bagus. Yang jelek tetap jelek. Enggak. Kita harus bisa punya intervensi untuk making sure ini bergerak ke kanan. Dan diversity jelas ya. Jadi silo itu emang harus kita break sih. Karena ketika kita hanya stuck dengan bidang yang sama atau orang-orang yang sama, pola kerja yang sama, ya udah berhenti inovasi gitu. Contoh konkret misalnya gini, kita diminta oleh satu perusahaan untuk ngebantu men-set up tim untuk mereka masing-masing tim itu membuat proyek inovasi gitu. Salahnya kita itu kita kurang tegas di awal mengatakan tolong ya masing-masing tim itu harus diverse. Jadi jangan orang dari fungsi yang sama. Ternyata itu diterjemahkan begini, oh kalau gitu gini deh, kita departemen IT kita ambil ya, kamu IT yang bagian programming, kamu IT bagian network, kamu IT bagian ini, tapi sama-sama orang IT gitu. Jadi satu tim tuh isinya orang IT semua gitu. Cuman memang job desk-nya beda-beda. Dibilang sama dia tuh diversity.
And guess what? Ketika kita challenge mereka untuk melahirkan inovasi, inovasinya nggak jauh dari apa yang udah ada di pipeline-nya orang IT. Jadi ketika presentasi ke top management bilang gini, inovasinya di mana? Itu sih emang yang lo harus lakukan. Gitu. Nah, so sekali lagi we can talk about this later on dengan lebih dalam lagi. Dan I know that kita akan mengatakan gini, ya Pak, kita kan nggak bisa ngubah struktur organisasi, Pak. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung ngubah jadi agile organization yang semuanya berbasis project dan lain sebagainya. Nggak bisa, Pak. Ini kita perusahaan yang udah 100 tahun, Pak. Udah begini, Pak. Gitu. Ya kita nggak bisa lakukan apa-apa dong. Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa ubah strukturnya, kita bisa ubah bagaimana employee bertemu, berinteraksi, dan bekerja. Dan itu masih dalam wilayah kita. Oke, labelnya dia masih di direktorat itu. Job desk masih di situ. Tapi bukan berarti kemudian dia nggak bisa kerja yang melibatkan orang lain dong. Meet new people dong. Interact with new people dong. Bukan berarti dia kerjanya nggak bisa kita enrich dong, job design-nya. Kan bisa. So, masih banyak ruang teman-teman HR tuh bisa mainkan di tengah organisasi yang kaku tradisional. Masih bisa. Nggak harus kemudian organisasinya dirubuhkan dulu, bangun agile organization, baru kita bisa main. Nggak harus nunggu begitu. Ya, ruangnya banyak kok. Ya. Dan kita buktikan itu dalam 5 tahun terakhir di banyak industri yang berbeda. Ternyata bisa. Oke, very quickly. Jadi ketika kita ingin bangun experience, kan kita harus nyasar semua karyawannya. Nah, di Cias kita simplifikasi gini. Ada first layer, second layer, third layer. First layer ini semua karyawan basically harus kena experience-nya. Second layer hanya a group of employee aja perlu dapat experience ini. Dan third layer ini selected employees perlu dapat experience ini. Ya. Untuk yang first layer kita perlu ada event program yang ini foster innovative behavior dan itu untuk seluruh karyawan. Ya, ini yang sifatnya lebih festive gitu. Misalnya contohnya nih di DBS dia punya program I Thank You. Ini program sederhana di mana atasan atau rekan kerja mengapresiasi kontribusi dari rekan kerjanya yang lain gitu. Dan kalau nggak salah di tahun kemarin itu saya dapat data 120.000 thank you notes udah diberikan hanya dalam waktu sekian bulan aja gitu. Dan ini ngebangun apa ya? Sensasi bahwa ternyata kerjaku diapresiasi ya gitu. Ternyata aku tuh dianggap ya gitu. It's very simple and yet itu kan experience gitu. Kita di Cias kita punya namanya ideation challenge yang kita ajak klien-klien kita untuk bisa lakukan. It's very simple. Ini agak berbeda dengan innovation competition ya, itu kayaknya terlalu serius ya. Ideation challenge itu intinya begini, kita akan men-challenge para employee kita, everybody, coba you look around and find one problem that you think you can solve, and then solve that problem. Dan proses kamu tuh tolong rekam dalam video, 5 menit. Nah, jadi kompetisinya nanti mereka akhirnya kirim video ke kita yang isinya adalah, Pak, ini saya di bagian finance, Pak. Kita tuh punya masalah gini-gini nih, Pak, dengan finance nih, Pak. Nah, akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, Pak. Kita punya ide nih, Pak. Akhirnya kita lakukan begini. Dan kita uji coba, Pak. Besoknya nih teman melakukan gini dengan cara gini. Dan hasilnya gini nih, Pak. Teret! Berhasil, Pak. Yeay! Itu videonya 5 menit dikirim. Gitu. So, imagine kalau kita punya 1.000 employee dan let's say like just sepertiganya ikut, 333 video dikumpulkan, itu 333 inovasi yang konkret, yang real, dan manajemen yang perlu lakukan hanyalah appreciate itu semuanya. Kemudian bilang, tolong kamu teruskan ya. Dan itu jadi legacy kamu. Kamu kasih aja nama kamu bahwa ini teknik laporan ala Indra. Habis itu sama manajemen ketok, jebret, bedah, jalan. Wah, dia merasa banget si milenial ini gitu. Itu merasa kayak didengar gitu. Dan ini berarti kayak suggestion system ya kalau zaman dulu ya. Iya gitu, tapi suggestion system itu untuk orang jadul lah, untuk orang generasi X ke atas lah. Milenial tuh nggak pengen dia membuat tulisan, masukin ke dalam box, tunggu sekian bulan, habis itu dipanggil presentasi, yang menang dapat hadiah 500.000, 750.000. Nggak menarik bagi milenial. Milenial pengen show, pengen perform, pengen masuk videonya di TikTok, pengen banyak followersnya, pengen di-appreciate. So how can you tap into that energy and make it useful to bring the innovation spirit in your organizations? Nah, ini dilakukan, ini seru banget ya. Tapi ingat ya bahwa inovasi itu bukan event, tapi sebuah continuous process. Jadi just having one event is not enough gitu, tapi harus ada follow prosesnya dan sebagainya. Second layer, kita nggak cukup hanya dengan yang kayak tadi, tapi kita juga harus benar-benar buat sebuah tim yang jalanin project untuk mereka benar-benar melakukan inovasi di tempat kerjanya mereka. Kita nyebutnya OG, on the job innovating kalau di Cias. Dan kemudian
Di OG ini kita libatkan banyak pihak ya, ada coach seperti kayak di Cias ini, kemudian ada sponsor, atasan mereka yang paling tinggi biasanya level VP, ada promotor yang menjadi mentornya dia satu level di atasnya, teman HC juga kita libatkan. Ini semua kerja in tandem untuk mensupport inisiator dan co-kreator yang ada dalam program ini sehingga mereka benar-benar melakukan inovasi real di tempat kerjanya mereka. Third layer ini selected people aja nih, nggak banyak ya. Yang mana memang mereka kita kasih challenge misi yang benar-benar untuk melahirkan inovasi yang real. Nah, ini yang saya maksud dengan project itu. Ya bahwa kalau si O'Connor itu kan mengatakan bahwa lu harus ada project karena inovasi lahir hanya dari project. Sebenarnya sama. Layer pertama itu project, layer 2 project, layer 3 project. Bedanya layer 1 projectnya simple. Layer 3 projectnya udah mission oriented yang kaitannya dengan bisnis diterjemahkan langsung dari strategic planning perusahaan. Sehingga ini adalah project strategik, bukan projectnya HR lagi, ini projectnya top management gitu. Cuman HR yang menginitiate. Nah, ini akan bawa HR ke level yang jauh lebih tinggi. Dan we've been doing this for the last 3 years di perusahaan-perusahaan yang kita support, dan HR tiba-tiba udah posisinya dengan BOD itu udah karena udah benar-benar yang dia lakukan konkret menyasar pada interestnya CEO. Oke, lastly, terakhir, celebrate innovation. Ini sengaja tulisannya tuh ada celebrate. Jadi ada 2 sebenarnya. You need to sell the innovation. Every single innovation yang ada itu Anda jual. Anda jual ke atas, Anda jual ke bawah, Anda jual ke samping. Kenapa? Karena kita perlu menunjukkan pada orang lain bahwa, lu bisa kok inovasi kok. Siapa bilang nggak bisa inovasi? Tuh kan bener kan bisa, dan kita akui itu inovasi bener, dan tolong itu dilanjutkan ya gitu. Ini bukan cuma pet project loh. Jadi ketika kamu udah melakukan sesuatu yang berbeda pada saat ideation challenge itu, lanjutkan. Model cara buat reportnya begitu aja. Udah terus. Loh, tapi ini kan beda dengan yang sebelumnya. Ya, kamu ngomong sama atasannya, yakinkan atasannya untuk SOP-nya diubah karena ini terbukti lebih bagus. Wah, itu bagi milenial tuh udah gila men, gue udah menghasilkan legacy nih, gue berhasil ngubah ini nih, gue bukan cuman satu buruh unit produksi yang hanya dicekok hidungnya dan jalanin sesuai SOP yang ada gitu. You can't expect millennials to do that gitu, dan kalau itu yang Anda lakukan ya Anda rugi sebenarnya, nggak take full potential of the millennials gitu. So you need to sell all the success story of the innovation to the entire organization, and also you need to celebrate that. Ya, acknowledge itu, ada award yang seru-seruan, ide paling konyol, ide paling aneh ya. Bahkan di Tata itu ada Dare to Try Award. Jadi semua inovasi yang gagal itu dikasih award. Awardnya bukan meng-award kegagalan, tapi meng-award keberanian. Kamu hebat karena kamu berani coba hal yang baru. Bahwa itu gagal ya itu wajar lah karena baru kok, tapi keberanian kamu kita kasih award. Yang kayak gini itu sesuatu yang nanti pada akhirnya menjadi lem yang making sure bahwa inisiatif inovasi kita tuh benar-benar jalan. Oke, penutup ini dari sahabat saya Mbak Fitri, dia GM HRBP di Telkomsel ya. Dia bilang gini nih, keren banget. Jadi quote ini saya pakai terus. Kita tuh bukan HR leader yang membantu business leader. Kita itu, ingat dia orang HRBP di Telkomsel. Dia bilang gini, kita itu business leader yang memiliki kompetensi HR. Jadi dudukan mindset-nya itu adalah business leader dulu, put business first dulu. Baru kita pikir sebagai orang HR apa yang bisa aku lakukan untuk mensupport bisnis itu. Oke. Aduh, saya berarti memang mudah-mudahan di masa kelas berikutnya saya bisa lebih kurangin materinya jadi diskusinya lebih banyak. Mbak Tiwi, ada pertanyaan lagi Mbak Tiwi? Oke, ada beberapa pertanyaan Bapak. Ini coba beberapa pertanyaan saya coba rangkum menjadi satu. Kalau yang berbeda nggak apa-apa. Nah, bagi teman-teman yang harus leave, monggo. Bagi yang masih bisa stay, aku dengan senang hati. I don't have any other plan until nanti jam 1. Ini beberapa pertanyaan mirip sih Pak, makanya saya jadikan satu. Dalam hal kita mengembangkan inovasi atau mengembangkan creativity individu untuk karyawan, namun terpentok dengan anggaran dana nih Pak. Kan banyak isu nih sekarang anggarannya dipangkas gitu ya, financial performance-nya tidak baik gitu. Itu gimana cara kita mensiasatinya? Strateginya bagaimana gitu dalam tetap berinovasi, tetap mengembangkan creativity tapi dengan budget yang terbatas. Ya. Ada dua. Pertama adalah buatlah inovasinya itu berujung kepada pemangkasan anggaran. Itu dulu ya. Sehingga manajemen pasti akan support itu. Pak, kita akan membuat tim inovasi, Pak, yang ini ujungnya targetnya bisa memotong anggaran sampai 10%, Pak. Oh, itu pasti senang tuh manajemen. Cocok, gue support gitu. Jadi kita
tetap bisa melakukan inovasi yang output inovasinya itu memang lagi dicari oleh perusahaan, pemangkasan anggaran. Oke, namun kan nggak selamanya isinya cuma cost down aja kan. Dalam situasi yang sekarang ini kita perlu inovasi, cari sesuatu cara kerja yang baru, pola kerja yang baru, bahkan mungkin opportunity bisnis yang baru gitu, yang itu harus innovate gitu. Tapi kita nggak punya anggaran. Nah, sekali lagi sebenarnya aku nggak ngelihat bahwa inovasi itu perlu anggaran yang banyak. Aku kasih contoh aja konkret ya. Bahkan ini ya, baru selesai di akhir tahun kemarin sebuah project dengan sebuah financial company di mana mereka lagi pengen cari bisnis opportunity baru. Ya, jadi dia melihat bahwa di industrinya saat ini tuh udah mulai jenuh dan si CEO-nya memprediksi ini akan stagnan nih. Dan kita harus creating second S-curve gitu. Akhirnya dibangunlah 5 tim inovasi yang berbeda yang masing-masing dikasih misi untuk eksplorasi area-area baru gitu ya. Dan itu kita lakukan, kita support oleh Cias. Dan tahu nggak modal yang dikeluarkan oleh manajemen untuk masing-masing tim tadi itu cuman range-nya 2-10 juta rupiah. Itu peanut money kan gitu. Itu kan ongkos transport satu karyawan aja kali ya yang sering pergi training ya. Dia karyawan ada di Sulawesi terus trainingnya ke Jakarta bolak-balik ya mungkin tiket pesawat itu doang gitu. Ini bisa ngebiayain project inovasi yang berujung kepada business opportunity. Yang ketika presentasi ke manajemen ini bisa menambah revenue hingga ratusan miliar. So, siapa bilang bahwa kita perlu budget banyak? Nggak ada. Ya, tetap sih harus bayar konsultannya gitu. atau coachnya, tapi itu nggak banyak kok. I guarantee you it's karena spiritnya kita nih di Cias adalah apa? Kita ingin jadi orang yang dulu deh gitu. Karena gini, kalau kita belum apa-apa udah mahal nanti orang malah nggak berinovasi, nanti malah Indonesia ini berhenti gitu. Udah nggak apa-apa, kita ikut kerja bakti sama teman-teman semua, yang penting semuanya inovasi dulu gitu. Nanti lama-lama baru kita naikin harganya gitu ya. Tapi spiritnya adalah educate dulu deh, membuktikan dulu bahwa hey guys, innovation tuh murah kok, innovation tuh gampang kok, bisa kok gitu. Asal lu tahu caranya aja, ini gue ajarin caranya yuk gitu. Bareng sama gue deh gitu. Nah ini konkret ya, jadi aku ngasih jawaban. So apalagi kalau misalnya inovasinya itu yang lebih simpel, kayak misalnya aku mengubah bisnis proses dalam organisasiku, itu nggak pakai duit. Yang dibutuhkan adalah sponsorship, not finansial. Sponsor itu gini, atasannya yang bilang, oke, kamu saya kasih keleluasan untuk uji coba di sini ya. Hei, atasan langsungnya, kamu jangan dikit-dikit disalahin anak buah kamu. Kasih ruang aja, coba dulu. Kalau gagal, ya udah nanti cari yang lain. Tapi jangan apa-apa langsung kamu dikte gitu. Bener ya? Oke. Nah, nanti si tim ini dengan coach-nya bergerak itu, nggak pakai duit itu. Ya duitnya cuma bayarin si konsultan atau coach-nya aja. Tapi timnya itu nggak pakai uang gitu. And that we've been doing that for the last 5 years. So nggak pakai uang sih. Termasuk misalnya training ya. Yang dulu itu yang bikin mahal training itu kan karena sewa hotel gitu kan, mendatangkan orang naik pesawat terbang gitu kan, makanannya gitu kan. Sekarang kan pakai Zoom nggak bayar, gratis. Ya bayar Zoom-nya berapa, $15 cuman sebulan gitu. Peanut money gitu. Trainernya ya berarti Anda cuma paling bayar trainernya aja gitu. So super cheap now. Gitu. Dan gini, mindsetnya gini, yang sangat penting. Nah ini aku kembali kepada cerita yang di awal ya, yang perusahaan yang unwizing, kemudian dokumen unwizing-nya itu nggak jauh berbeda dibandingkan sebelumnya, hanya temanya aja yang diubah gitu. Kan logiknya gini kan, mereka tahu bahwa mereka harus cutting cost down itu ini wajib gitu. Tapi program yang dia buat sepanjang tahun untuk pengembangan SDM-nya itu pakai template yang sama. Nama modulnya sama, durasinya sama. Kompetensinya sama banyaknya. Terus cost down-nya di mana? Itu tadi dia minta, tolong ya vendor ya, kasih harga lebih murah karena kita lagi cost down. Maksudku, are you sure? Kenapa nggak begini aja? Instead of kamu misalnya ada 10 modul. Masing-masing modul di-deliver dalam 10 batch misalnya. Dan masing-masing modul butuh 3 hari misalnya. Kenapa nggak kita bilang gini? Kenapa nggak modulnya kamu reduce aja dari 10 jadi cuma 7? Dan kenapa dari 3 hari nggak kamu kurangin aja jadi 2 hari? Dan kenapa kamu nggak arahkan pada select employee aja, yang lain nanti di intervene dengan cara yang berbeda? Gitu. And yet itu nggak dilakukan. Melakukan adalah itu tolong diperas aja gitu. Anggaran dikecilin aja, tapi desainnya sama. Nah, ini kan rada aneh sebenarnya. Harusnya Anda ubah dong desainnya. Yang mana itu
memang menyasar kepada apa yang memang benar-benar dibutuhkan dan nendang langsung pada kepentingan bisnis pada saat ini. Udah itu dulu. Yang lain-lain entar. Nah, sehingga dengan cara seperti itu anggaran bisa makin kecil. Habis itu oke, kan tetap kita harus keluar uang. Ya iyalah, masa perusahaan zero budget sih gitu. Pasti ada. Nah, tapi kita allocate uang yang sedikit itu hanya kepada something yang matters most. Kalau memang nggak punya anggaran sama sekali gimana, Mas? Oke, ingat ada 10, 20, 70 ini kita familiar ya. Yang pakai anggaran itu kan yang cuma yang 10 itu. Yang 20 coaching, yang 70 on the job itu kan nggak pakai anggaran sebenarnya. Ya udah, kita nggak main yang 10 ini, yang 10 ini kita main gratisan aja, pakai internal trainer gitu. Yang 20, 70 kita tinggal desainkan aja program experience-nya. 20, 70 nggak pakai anggaran gitu. Ya. So nggak ada matinya deh sebenarnya kalau kita inovator gitu ya. We can always find a way gitu. Yang membuat kita mati kutu itu adalah karena begini nih. Kita masih ngebawa frame masa lalu, pola masa lalu ke dalam situasi hari ini yang memang itu nggak mungkin dilakukan. Tapi kita kekeh bahwa ya gini caranya. Ya emang harus begini. Tapi gimana caranya ini lebih murah aja. Gitu. Tapi kita nggak punya duit. Lah terus kan kita nggak bisa apa-apa. Karena memang training harusnya begini. Karena pengamen harusnya begini. Dan sekarang kita nggak berkutik Mas Indra. Karena kita nggak punya anggarannya. Gitu. Jawaban saya, kenapa harus begitu Bu? Gitu. Kenapa nggak cari yang lain aja? Cari aja murah atau yang gratisan aja gitu. Ayo ngobrol yuk. Gitu. Gak apa-apa, loh ngobrol sama Mas Indra bayar gitu. Enggak bayar ngobrol sama saya. Saya senang kayak sekarang juga kan senang sharing. Gitu ya. Jadi aku ingin ngasih support aja ke teman-teman semuanya. There are plenty of ways for us as HR to do a lot of important things without the constraint of anggaran sebenarnya. Batasan itu pasti ada ya. Tapi there's always a way out. Ya. Oke, Mbak Tiwi, seru banget ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada boleh. beberapa juga yang bertanya terkait dengan peran HR mengenai memiliki strategi inovasi, kemudian memiliki strategi untuk sekarang kan transformasional di perusahaan itu kan mungkin lagi banyak gitu ya Pak ya, termasuk dengan culture. Nah, tapi tidak semua top leader itu ternyata gampang di-influence atau gampang diubah pemikirannya gitu ya. Nah, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang strict banget gitu, entah itu di sini ada yang menyebutkan mungkin beberapa perusahaan pemerintahan gitu ya atau BUMN gitu ya, mungkin saklek banget, terbiasa waterfall mungkin gitu ya Pak ya, atau terbiasa dengan yang strict banget gitu tidak berubah. Nah, gimana nih strategi HR untuk menginfluence para top leader tersebut untuk bisa sama-sama kita melakukan inovasi gitu untuk melakukan perubahan di perusahaan nih Pak. Oke. Ada dua jawaban saya. Yang dua ini kunci, sebenarnya bisa lebih banyak lagi jawabannya, tapi dua ini aja yang saya ingin share yang kunci. Yang pertama adalah gini, kalau kaitannya udah dengan regulation, pemerintah gitu ya, atau misalnya kalau di financial institution, OJK gitu, ya jangan pernah melanggar itu gitu. Dan menariknya dengan inovasi itu adalah, inovasi itu butuh kotak, inovasi itu butuh batasan. Jadi ketika dibawasin, wah sakarapmu, malah bingung kita. Tapi ketika, oke, ini do's and don't-nya ya, ini pagar-pagarnya ya, ini kotaknya nih. So pertanyaannya adalah apa yang bisa kamu lakukan berbeda sekarang di dalam kotak yang sama yang itu bisa menjawab tantangan yang ada di depanmu. Nah gitu ya. Jadi kita clarify aja di awal, kita akui tapi kita clarify. Jadi jangan gini loh, wah tuh nggak mungkin Pak, ini nggak bisa Pak. Kadang-kadang gitu, aku ketika meng-coach atau membantu teman-teman dalam inovasi itu belum apa-apa ngomong begitu. Biasanya tuh yang di financial institution, Pak kita kan highly regulated Pak, apalagi juga di healthcare ya, healthcare juga sama. Ini kan begini Pak, nggak bisa Pak, mungkin lagi sebagainya. Ini kok kayaknya semuanya nggak boleh sih gitu. Yakin lo? Iya Pak. Oke, bentar ya. Yuk satu-satu dulu. Mana yang menurut kamu tuh nggak boleh? Yang ini. Emang ini kamu butuhkan untuk inovasi? Iya. Oke, sekarang yuk kita cek satu-satu. Setelah dicek-cek, boleh kok, yang nggak boleh itu yang ini. Oh gitu ya. Berarti boleh ya? Ya boleh. Nah kadang-kadang kita tuh suka gitu loh. Jadi pakai asumsi yang nggak bolehnya. Jadi kerja. Kok kerja? Bener-bener di apa ya? Di validity dulu. Yang thin line antara boleh nggak bolehnya itu ada di mana gitu. Sorry anak saya yang kecil. Kita pernah, salah satu kawan saya adalah dia direktur perusahaan farmasi asing ya, multinational gitu. Dan dia ajukan pertanyaan yang sama, Pak, Bu, kita kan banyak batasan nih Pak, Bu, gimana kita berinovasi ini kalau kondisi begini? Jawabannya itu begitu. Pertama kita lihat dulu apa thin line antara boleh nggak bolehnya. Ya.
sampai serinci mungkin serambut gitu, dan lakukan inovasi selama nggak cross that thin line. But you really need to know that thin line. Jadi jangan yang blur gitu loh, stable begini. Enggak, ternyata setelah diprediksi lagi ternyata cuma satu garis di sini doang gitu. Nah ini kan masih ada ruang untuk inovasi. Gitu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua adalah gini, betul banget. Jadi riset juga menunjukkan bahwa yang menghambat inovasi paling besar di organisasi itu bukan creativity, tapi politik. Dan politik itu biasa dimainkan oleh para leaders. Ya, karena mereka punya kepentingan kan gitu. Kalau misalnya inovasi gini nanti gue terancam dan sebagainya gitu. Dan akhirnya mereka bisa jadi karena ke politik, bisa jadi karena emang kulotnya gitu, emang kolot berpikirnya gitu. So, apa yang bisa kita lakukan di HR? Ya kalau mereka main politik, kita main politik juga dong gitu. Jadi jangan lempeng-lempeng amat gitu. Bukan lempeng, maksudnya jangan naif-naif amat gitu. Ya kan, oke, siapa sih orang yang didengar sama dia gitu? Dia tuh takluknya sama siapa sih? Oh ternyata sama Pak X nih gitu. Ya udah kita PDKT ke Pak X dulu. Kita buatin project yang mana project ini juga menguntungkan Pak X. Gitu. Habis itu kita jadikan Pak X ini sebagai sponsor. Nah, habis itu kita bilang, Pak X, ini supaya jalan kita perlu promotor Pak X. Kayaknya Pak ini nih, ini cocok nih jadi promotor karena dia atasan langsung dan dia punya ilmunya, Pak. Oh boleh, kata Pak X nih. Nah kita ngomong sama Pak itu deh. Si orang ini, X ini ngomong sama orang tadi gitu. Nah karena orang ini dihormati gitu, ditakuti bahkan nama ini kan, oh gitu Pak, baik Pak, baik. Ya sudah Pak, saya siap jadi promotor, terpaksa mendukung. Kan? Jadi itu tadi gitu. Jadi ya kalau mereka main politik itu harus main politik positif ya, politik yang baik ya. Maksudnya kan politik itu artinya gini, kemampuan kita untuk meyakinkan beberapa orang sehingga apa yang jadi objektif kita tercapai kan, maksudnya kan kayak gitu. Jadi betul banget yang Bapak atau Ibu tadi bilang bahwa penghambat seringkali adalah atasan. Terus gimana caranya kita? Nah ini nih, kita masih kebawa dari pengalaman HR masa lalu tadi bahwa kita tuh supporting. Supporting itu ada di belakang teman-teman. Maka bahkan ketika kita pengen mentraining karyawan pun yang kita lakukan gini, datang ke user, ke atasan. Menurut Bapak anak buahnya perlu diapain ya? Bahkan ketika kita pengen promote juga, menurut Bapak bagusnya yang dipromote siapa ya? Kita itu sendiko dawuh gitu. Ya, support di belakang. Itu mindset HR yang di artikel HBR, Les Blob HR itu dibahas habis-habisan. Itu dikritik habis-habisan. Kita itu bukannya pembantunya para user gitu. Kita itu partnernya manajemen bahkan strategik untuk making sure organisasi ini bisa larinya kencang. Maka sebenarnya HR itu punya posisi untuk bisa mendrive leader sebenarnya gitu. Nah, cuman ngedrive-nya yang cantik. Jangan nabrak gitu. Karena sebagian dari leader juga masih memandang HR itu cuma supporting aja gitu. Lo jangan banyak ngatur deh, anak buah gue lagi kerja lo tarik training lagi. Lo tuh bikin susah aja sih gitu. Ini rekrutmennya nggak bener nih, dikasih ke gue orangnya jelek-jelek. Ini anak buah gue bermasalah, tolong dong training ya. Tolong ya. Gitu, disuruh-suruh aja kita tuh. Nanti kalau udah bener balikin ke gue. Begitu udah kita training, kita coaching, udah habis duit berapa juta, balik lagi. Ini masih nggak bener juga nih orang nih HR gimana sih kerjaannya nih gitu. Itu kan menyakitkan hati kita orang HR kan ya. Jadi sebegitunya ya kita dipandangnya. Dan it's about time kita tuh stand up gitu. Enak aja, emang gue pembantu lo apa gitu. Kita tuh partner, kita tuh satu level gitu. Dan untuk bisa, tapi gini, karena ini historical masa lalu ya, kita apa ya, mendapatkan sejarah masa lalu yang kita mewarisi itu gitu. Nah sekarang saatnya kita gaulnya sama BOD lah, kita gaul sama CEO dah. Cari cara, Mbak Fitri bilang nih, yang tadi saya bilang teman saya itu, kita sebagai orang HR harus cari cara, cari alasan supaya kita bisa selalu diundang pada rapat-rapat strategiknya BOD. Cari alasan harus bisa. Ya. Deketin orang ini. Karena begitu kita masuk dalam rapat itu, posisi kita udah lain. Gitu. Dan itu memberikan kita kemampuan untuk menggerakkan organisasi, nggak cuma jadi supporting unit tadi gitu. Jadi PR kita masih banyak dan kayaknya yang paling besar PR-nya ada di kita sendiri sih ya. Gimana kita melihat diri kita, peran kita, mendudukkan diri kita, bagaimana kita bisa kontribusi, dan itu perlu waktu. Nggak bisa sulapan habis ikut masterclass ini besok tiba-tiba Anda jadi the real HRBP gitu ya. Itu it takes a lot of time tapi we need to start. Dan waktu yang paling tepat untuk memulainya sekarang. Pada saat dunia lagi kocar-kacir. Ya, nanti kalau dunia udah keburu stabil teman-teman, itu ibaratnya kan kalau teori change itu kan freeze, unfreeze gitu kan, refreeze. Begitu nanti udah refreeze, udah beku lagi,
udah kebentuk caranya emang begini dunia bekerja, itu susah banget diubah. Kebetulan sekarang lagi meleleh nih esnya, kita bisa mengubah es itu dengan bentuk yang kita inginkan sebenarnya. Dan makanya it is time untuk HR untuk benar-benar take center stage, do something strategic, drive innovation. Nanti begitu pandemi ini selesai, dunia akhirnya mulai stabil lagi, freeze lagi, kita udah dalam posisi yang terbaik. Posisi yang strategik. Dan itu membuat karir kita bergerak majunya asik banget. Itu dia. Itu mungkin jadi kalimat penutup yang bagus sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Sebenarnya beberapa pertanyaan lainnya itu sudah terjawab tadi dengan yang Bapak sampaikan. Oke. Mungkin ada satu aja nih Pak, satu pertanyaan tersendiri gitu ya. Tidak ada ya pertanyaan lain yang mirip. Apa plus minus saat kita memasukkan innovation, baik itu quantity maupun kualitasnya menjadi KPI individu? Boleh diulang lagi tadi pertanyaannya? Bagaimana? Apa kelebihan dan kekurangannya saat kita memasukkan innovation berupa quantity dan quality menjadi KPI individu? Itu pertanyaan yang bagus dan susah itu ya. Karena gini, menentukan apa ukuran dari perilaku inovatif itu sendiri sampai sekarang itu masih banyak perdebatan teman-teman. Dan benar ada plus minusnya. Ketika kita terlalu rigid kaku, akhirnya itu malah justru membatasi eksplorasi kita gitu. Ketika kita terlalu terbuka, kemana-mana gitu geraknya. So, I think yang perlu kita define lebih pada perilakunya aja sebenarnya sih, bukan hasilnya. Karena hasil itu berbahaya kalau jadi leading indikatornya bukan laggingnya. Dan leading yang bagus itu perilaku inovasi. Saya lagi lakukan riset sama teman-teman, sebenarnya udah berjalan sejak 2 tahun yang lalu. Sekarang kita pengen terusin lagi dengan teman-teman saya yang akademisi gitu, untuk mencari apa prediktor terhadap inovasi di perusahaan dari sisi perilaku gitu. Saya udah punya beberapa hipotesa tentang hal ini. Jadi perilaku apa aja sih yang kalau ini dilakukan oleh orang itu, maka likeliness, peluang untuk nanti dia benar-benar melahirkan inovasi di kerjaannya dia itu besar. Nah, maka saran saya kalau kita mau masukkan ke KPI berarti itu bukan kamu harus punya 10 inovasi yang disubmit. Emang kalau 10 dikasih otomatis bagus-bagus dan inovatif. Enggak kan 10 asal aja buat epek. Tapi prosesnya nggak benar, nggak ditindaklanjuti, nggak ada gunanya. Gitu. So, mendingan misalnya gini, kamu paling nggak orang ini di dalam rapat ikut mengusulkan beberapa alternatif solusi terhadap masalah yang lagi dibahas. Nah, itu contoh perilaku. Orang ini seeking feedback, orang ini selalu bertanya kepada anggota timnya tentang apa gagasan yang bisa ikut membantu menyelesaikan masalahnya dia. Nah, itu adalah contoh perilaku-perilaku yang menunjukkan orang ini sebenarnya inovatif gitu. Nah, dan inovasi itu memang ada kalanya itu bisa didapat dalam jangka pendek, ada kalanya jangka panjang, tergantung dari kompleksitasnya. Jadi kembali lagi itu pertanyaan yang susah Bu atau Pak, masih jadi bahan perdebatan. Tapi kalau my personal opinion, mendingan kita fokus pada perilakunya dulu gitu. Sehingga nanti peran kita sebagai HR adalah menstimuli perilaku itu. Maka on the job innovating yang tadi saya cerita sebagai salah satu bentuk innovation development programnya karyawan yang sekarang lagi lakunya, kita agak surprise ya di awal tahun ini kok tiba-tiba orang biasa minta training, ini nggak ada yang minta training gitu. Mintanya justru OG yang proyeknya 15 minggu gitu, yang itu lebih panjang gitu, investasinya juga jauh di atasnya training itu banyak banget di sini gitu. Ternyata udah mulai kebuka gitu teman-teman gitu tentang pendekatan inovasi sekaligus capability development. Nah, dalam program OG kita itu mereka buat proyek inovasi, Pak, Bu. Tapi keberhasilan dari program itu tidak ditentukan oleh apakah inovasinya nanti menguntungkan atau tidak, berhasil atau tidak, bukan itu. Itu kita dudukan sebagai bonus. Berhasil atau tidaknya inovasi itu ketika mereka dalam proses 15 minggu itu menunjukkan muncul perilaku inovatif. Yang kita bagi jadi perilaku yang basisnya growth mindset, jadi mereka sangat open minded, mereka seeking feedback dan lain sebagainya, sampai collaborative attitude, bagaimana mereka berkolaborasi dengan orang lain, sampai kemudian mereka melakukan customer empathy dan lain sebagainya. Nah, itu kita jadikan leading indicator karena kita yakini kalau orang udah melakukan itu, udah terbiasa lebih dari 90 hari melakukan itu, likeliness untuk itu berlanjut itu besar, dan likeliness untuk dia benar-benar menghasilkan inovasi itu jadi
besar. Gitu. Itu dari saya. Oke. Wah, ini Pak Indra kalau diterusin kagak selesai-selesai kita, Kayak Pak. selesai ya. Ini saya juga baca chatnya ini banyak banget teman-teman ngasih insight ya. Makasih banget nih, Masya Allah. Ini Yes. ada Pak Ahmad Akbar ya, krisis menjadi akselerator perubahan positif. Saya merasa puzzle di pikiran saya mengenai strategik bisnis HR disusun rapi. Thank you banget. Ada yang bicara roadmap HR. Aduh, Masya Allah, ini senang banget. Ini nanti kita rekam ya, Mbak Tiwi ya, Yes, insight-nya. Bapak. Nanti kita kirim lewat WA. Ini kan teman-teman punya WA ya? Betul, Bapak. Oke, nanti insight-insightnya bagus, Wi, dicopas gitu, dirapiin, terus kita kirim lewat WA sebagai reminder. Jadi kita semua belajar. Mungkin nggak semua teman-teman mau baca chat ya, tapi kalau di Yes. WA itu kan dikit-dikit, tapi jangan langsung banyak, Wi. Satu Oke. hari misalnya ada 2 insight gitu, nanti 2 hari lagi kasih 2 insight lagi gitu. Jadi kita belajarnya pelan-pelan gitu. Boleh tuh, Wi ya? Gitu ya, Pak. Setuju nggak teman-teman tuh? Setuju ya? Setuju lah ya. Gitu. Jadi belajarnya jangan berhenti di sini gitu. Dan teman-teman kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut dengan saya, nanti ngomong aja sama Mbak Selvi, Mbak Fuja, Mas Yoga, gitu ya. Mas Reza. Misalnya Pak Sorin ini, aku itu tuh Pak Indra tuh nyebelin tadi, masa ngomong begitu, aku nggak setuju tuh. Di perusahaan itu nggak bisa itu, aku mau nantang dia, coba gitu. Nanti langsung Pak Sorin ngomong tuh sama siapa tadi, yang undang siapa, misalnya Mbak Selvi ya. Mbak Selvi, tolong temukan aku dengan Pak Indra. Aku ingin mendebat. Wah gitu, nggak apa-apa nanti. Sama Mbak Selvi langsung kita ngobrol nanti Mas, gitu ya. Gitu. Aku senang banget karena ini hobiku begini gitu. Jadi ya. Oke. Siap. Thank you so much. Ini aku benar-benar happy banget nih hari ini. Insight-nya banyak Yes. banget, pertanyaan bagus-bagus. Ya. Baik, Dan terima kasih. Bapak Ibu, dari Bapak sudah Pak Indra? Udah. Oke. Jangan Terima kasih, dipancing lagi, Bapak. bahaya nih, nggak selesai-selesai. Ya udah dicukupkan aja. Kamu bilang, Pak Indra udah habis waktunya. Jangan diteruskan. Gitu yang terjadi. Soalnya nih masih pada manteng di sini, Pak. Masih penasaran aja, masih pengen dengerin. Oke, Bapak dan Ibu yang sudah memberikan insight melalui chat, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Namun acara hari ini kita juga ingin mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu. Saya akan kirimkan chat di sini ya sebentar Bapak dan Ibu. Oh ya, tadi saya juga janji Mbak Tiwi untuk ngasih jurnal, nanti saya taruh di kolom chat ya. Boleh, nanti saya download, saya share juga di grup WhatsApp ya Pak. Ini lagi ada grup WhatsApp sifatnya temporary, nanti sebelum dibubarkan saya kirimkan ke sana. Oke. So Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk sudah join hari ini dan bertahan sampai akhir gitu ya, banyak banget insight yang kami dapatkan, dan kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback untuk acara CIAS Masterclass ini, karena pada dasarnya kami mengadakan acara ini untuk membantu Bapak dan Ibu mendapatkan insight untuk memberikan solusi di perusahaannya. So, bantu kami untuk memberikan feedback, sudah saya share di dalam chat, feedback ini berisi mengenai insight yang Bapak Ibu dapatkan hari ini, jadi yang sudah tadi menuliskan di dalam chat bisa dituliskan kembali di dalam form yang kami berikan, dan juga kami mohon masukan kira-kira tema, topik, atau masalah apa yang ingin Bapak Ibu angkat untuk CIAS Masterclass selanjutnya. Seperti itu. Dan Bapak dan Ibu, tidak hanya itu aja, buat Bapak dan Ibu yang mengisi nanti akan ada 2 tumbler bagi Bapak dan Ibu yang beruntung kami kirimkan bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi feedback-nya. Oke, so Bapak dan Ibu jangan lewatkan ini. Ini adalah tumbler eksklusif dari CIAS yang tidak dijual dimanapun. Sivo kemarin sudah saya sampaikan juga bagi yang sudah ikut. Mas Yota mungkin bisa ditampilkan untuk tumblernya. Jadi CIAS memiliki tumbler atau merchandise atau kaos yang eksklusif itu hanya diproduksi oleh CIAS dan tidak kami jual dimanapun. Hanya kami berikan sebagai merchandise untuk peserta-peserta di acara-acara CIAS. Nah, untuk acara CIAS Masterclass, bagi Bapak dan Ibu yang mengisi feedback-nya, nanti yang beruntung akan kami kirimkan ke alamat Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah tertampil. Ini adalah tumblernya eksklusif, tidak dijual dimanapun. Jadi yang bertanya apakah ini dijual atau tidak, jawabannya tidak, Bapak dan Ibu. So, silakan diisi feedback-nya nanti. Saya share juga di grup WhatsApp Bapak dan Ibu untuk link-nya. Kita tunggu hari ini juga. Dan, oke, terima kasih Mas Yotam. Boleh di-close. Untuk terakhir kita boleh foto bareng dulu Bapak dan Ibu. Ini mungkin bisa ditampilkan videonya. Wah, ini excited banget nih pada masih bertahan 48 orang ya. Walaupun masih banyak yang meeting. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah join. Oke, kita foto bareng dulu Bapak dan Ibu. Boleh dinyalakan sejenak untuk videonya. Oke. Oke, yes. Wow, kelihatan ini ya ruang kerjanya baik di rumah maupun di kantor, maupun yang virtual ya latar belakangnya.
Oke, ini ada 2 halaman saat ini, 2 halaman. Bukan kampung halaman ya Bapak dan Ibu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu mempertahankan gayanya, karena kita tidak tahu ada di halaman berapa. Baik, Mas Yotam yang akan mengambil. Untuk halaman pertama, silahkan Bapak dan Ibu tidak hanya harus menggunakan foto KTP ya, boleh gayanya gaya-gaya yang inovatif gitu ya, gaya-gaya yang kreatif. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Ya, Pak Indra pamer kaosnya. Kebetulan merchandise hari ini bukan kaos ya Bapak dan Ibu. Oke, untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah join hari ini, dan terima kasih juga untuk tim CIAS yang sudah hadir hari ini juga, untuk Pak Indrawan Nugroho. Terima kasih Pak Indra. Ada juga Mbak Fuja, mungkin bisa bersuara dulu Mbak Fuja. Ada Mbak Selvi, dan juga ada Mas Yoga. Dan ada Mas Reza juga. Dan yang membantu support menjadi host teknis di belakang ada yang namanya Mas Yotam. Oke, terima kasih teman-teman CIAS semua sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga yang paling penting untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini sampai akhir acara, sampai bertemu di event-event CIAS lainnya. Jika ingin ngobrol dengan Pak Indra lebih lanjut, jika ingin mendebat Pak Indra lebih lanjut, silakan hubungin tim CIAS yang mengundang Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam sehat wabarakatuh. selalu. Sehat-sehat semuanya, makasih.